Oke, baik. Selamat datang Bapak dan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mantap. wabarakatuh. Malam-malam masih semangat Bapak Ibu ya? Semangat, Oh. walaupun hujan juga semangat. Wih, walaupun hujan tetap semangat. Mantap Bu Lina. Baik, kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu di training spesial Hari Guru Nasional. Malam hari ini kita akan banyak sharing session ya. Jadi kita akan lebih banyak ngobrol malam hari ini. Apa nih Kak yang akan kita ngobrolin di malam hari ini? Nah, sesuai judulnya, malam hari ini kita akan ngobrol tentang menggali harapan orang tua saat pandemi dan setelah pandemi. Nah, cuman malam ini ada yang spesial nih Bapak Ibu. Jadi sesi malam ini spesial. Jadi di sebelah saya sudah ada bangku satu lagi. Wah, ini kita kedatangan tamu spesial. Siapa tamunya nanti masih rahasia ya. Yang jelas malam ini juga tetap akan ditemani oleh Kak Tibran. Oke. Kita akan mulai dengan berdoa. Mudah-mudahan malam ini lancar. Tadi ada yang sempat ngechat juga Kak, ini lagi hujan. Mudah-mudahan koneksinya lancar. Amin. Mudah-mudahan juga semua koneksi kita lancar ya, sehingga nanti bisa maksimal buat ikut sharing session kita di malam hari ini. Untuk itu kita awali dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke. Bapak Ibu sudah siap mulai? Boleh suaranya mungkin di unmute dulu. Sudah siap mulai Bapak Ibu? Sudah. Oke. Mantap. Malam Oke, ini malam Minggu ngumpul semua di sini guru-guru 169 di Zoom kita di malam hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan langsung saja ke Kak Tibran yang malam ini akan memandu sharing session kita dan juga nanti akan mengundang tamu spesial kita malam hari ini. Tapi biar efektif pokoknya langsung aja ke Kak Tibran ya. Baik, kita sambut bersama, inilah Kak Tibran. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Woi, saya agak miring-miring dikit nggak apa-apa ya. Soalnya saya udah ada bangku satu lagi nih. Karena biasanya kalau udah kemarin, tadi pagi, tadi siang juga saya sendirian. Jadi supaya lebih rame nih kayaknya, supaya kita juga bisa banyak sharing-sharing juga, ngobrol-ngobrol juga. Nanti juga akan ada guest star. Jadi malam ini kita sharing bareng nih Bapak Ibu. Kita sharing bareng sama Bapak Ibu juga. Jadi kita banyak ngobrolnya. Jadi nanti kita keluarin unek-unek semuanya. Apa sih nanti harapan orang tua di masa pandemi sama di setelah pandemi nanti harapannya apa. Apalagi semenjak pandemi ini ngajar kita jadi, kalau dulu kan yang ngawasin tuh cuma pengawas di sekolah gitu kan, wakil kepala sekolah atau kepala sekolahnya langsung. Tapi sekarang semenjak pandemi orang tua nih bisa lihat langsung nih kita ngajar, jadi kayak ya pengawasnya jadi tambah banyak, jadi makin banyak tuh kita dapat feedback. Jadi nanti kita bisa sama-sama sharing bareng supaya nanti setelah pandemi atau setelah ini kita bisa sama-sama makin maksimal ngajarnya. Wah. Terima kasih yang udah hadir malam ini. Terima kasih yang udah aktifin kamera di tengah kesibukan malam minggunya. Wah, walaupun ditemani di sini sih ini hujan rintik-rintik, gerimis-gerimis gitu. Semoga nggak mengganggu sinyal. Kalau di rumahnya juga ada hujan-hujan dikit-dikit, semoga juga nggak mengganggu sinyal kita pada malam hari ini. Woi, sudah 200 orang yang hadir. Mungkin beberapa nanti juga akan bergabung bersama setelah ini karena mungkin masih ada sholat isya juga ya. Oke, kalau gitu mungkin ada yang penasaran, Kak, siapa sih Kak? Nanti kita ngobrol sama siapa sih Kak? Sharingnya sama siapa sih? Jadi hari ini saya ditemani seseorang yang spesial.
Beliau adalah founder dari mental coaching karakter MC Kuadrat. Beberapa udah mulai kebayang. Oh iya. Ya dialah, nama lengkapnya adalah Adrio Marfizal atau Kak Rio. Wah, udah langsung Kak Rio. Nah, buat yang belum kenal, Kak Rio adalah founder dari mental coaching karakter MC Kuadrat. Dan langsung saja, inilah dia. Sambut dengan tepuk tangan ya Bapak Ibu ya, dengan tepuk tangan yang meriah. Di-unmute kali ya biar rame juga ya. Inilah Kak Rio. Assalamualaikum Kak Rio. Kak Rio, apa kabar? Assalamualaikum Kak Rio. Kayak artis Korea. Banyak yang kangen nih, banyak yang nanyain. Lagi Kak Rio. Sama Kak Rio. Kak Rio malah Korea. Kabar? Tadi pagi udah ketemu. Kabar kan? baik, Makin semangat ada Kak Rio, Masya Allah. Aduh, saya itu sebenarnya nggak enak mengisi kelas di sini tuh banyak yang sudah senang dengan gayanya Kak Tibran. Jadi saya minta maaf ya Kak Tibran ya, izin untuk bisa. Jadi Kak Tibran ini trainer terbaik MC Kuadrat lah, jadi saya juga banyak belajar. Ternyata kita punya kesamaan. Istri saya itu kalau ngeliat dari belakang itu sering salah tepok. Sakain suaminya taunya Kak Tibran. Aduh, gimana ngapain nih? Makanya saya kalau ada istri Kak Rio saya langsung supaya nggak salah tepok. Oke, salam dulu Kak Tibran ya. Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang bisa diundang sama Kak Tibran untuk sebenarnya jadwal Kak Tibran ini. Jadi saya dari pagi tadi training Bapak Ibuku sayang. Jadi pas Kak Tibran training pun saya sedang training. Jadi alhamdulillah malam-malam masih bisa tetap datang dan berjumpa dengan Bapak Ibu karena momentum ini nggak akan terulang di kapanpun. Jadi saya juga ingin ngeliat kelasnya Kak Tibran, bahagia banget kemarin apalagi semalam melihat di Zoom belajar gestur. Waduh, Kak Tibran kan juga orangnya ekspresif banget kan. Saya jadi minder tahu, saya takut, saya malu. Kan belajar dari Kak Rio, gestur tuh kan, gestur belajar dari Kak Rio. Aku takut. Oke, sekarang kita mau bahas apa nih Kak Tibran? Bahas kita ini sharing-sharing aja Kak Rio. Oke. Kan banyak tuh masukan dari orang tua. Jadi harapannya habis pandemi ini gimana nih supaya makin jas lagi ngajarnya nih. Oke. Saya pengen pakai gaya baru mengajar saya, boleh nggak sih? Saya ada satu hal yang baru gitu biar siapa tahu kepikiran keren juga ya gitu, siapa tahu dengan metode-metode yang disampaikan kan Bapak Ibu bisa mendapat ilmunya Kak Tibran bukan dari apa yang kita sampaikan aja, tapi beberapa guru mengatakan ngelihat presentasinya Kak Tibran, melihat prestasinya Kak Rio, akhirnya banyak juga diadaptasi ke sekolah. Jadi mudah-mudahan bisa membantu. Nah, sekarang gini, kalau saya nyatet kan masalahnya online itu adalah masalah paling besar itu ada pada guru eksakta, guru matematika, bener gak sih? Kak, puyeng tahu Kak ngajar kalau pakai PowerPoint semua, kita share slide, kemudian kita bikin simbol-simbol matematika pakai komputer, itu ngurusin simbolnya aja bisa lebih lama daripada ngerjain soalnya saya Kak, katanya gitu. Jadi menurut saya sangat tidak efektif. Jadi beberapa guru-guru eksakta tetap pakai papan tulis di belakangnya untuk ngajar gitu Kak Tibran, dia nulis-nulis gitu set. Nah, saya juga mikirin tuh gimana betul tuh IPA matematika. Saya tahu kemarin sudah dengan Kak Rio, tahu. Oke, satu guru satu ilmu ya. Nah, sekarang saya pengen tunjukkan bahwa kita ngobrol-ngobrol hari ini, semua obrolan kita nanti akan diberikan juga. Jadi meskipun Anda tidak mencatat, Anda mendapatkan catatannya. Jadi posisikan misalnya kelas ini adalah kelas KBM, kelas kegiatan belajar mengajar. Terus kita ngomong nih Kak Tibran, nyatet kan kalau peserta kan ikut nyatet biasanya kan nanti kesuka. hilang. Hilang apanya? Catatannya kita nggak bisa dapat dong sebagai peserta gimana? Nah, jadi itu makanya saya gimana sih? Oh iya. Ini udah Kan bagi udah bagi tugas. Oke. Nah, jadi saya mulai ya, nanti mungkin dominasi bicara, minta maaf sebentar sama saya dulu ya. Apa Kak Rio? Ya. Soalnya saya, aduh, jadi gini, hari ini saya pengen Anda gabung di kelas saya itu juga dengan pendekatan teknologi juga, oke? Saya mau share screen dulu.
Kak Ibran udah ngerti tapi kan beginian kan? Udah dong Kak Ibran Bisa, gitu bisa, loh. bisa, Kak Kak. Ibran banget, share. Udah ke-share belum semuanya? Udah kan? Udah masuk ya? Nah, saya pengen kita hari ini belajar bareng-bareng di kelas saya itu. Saya pengen saya sekarang tarik dulu ke atas. Oke, sekarang kita kan pengen sharing session nih. Nah, sebelum sharing session, saya pengen Anda bergabung dulu dong di kelas saya, di kelas kode ini. Nah, jadi ini ngapain sih Ilham Anugrah, Fajar Tibran ikut-ikutan masuk? Oke. Oke, ini lah cara gabungnya gimana Karyo? Sekarang pakai handphonenya. Kalau handphonenya di tahun-tahun 2020, 2021 itu buka kameranya langsung di barcode aja layarnya. Coba buka kamera langsung di barcode. Nanti ada link langsung join. Nanti ada langsung ketik nama asli sama nama sekolah. Oke, silakan. Kalaupun off cam bisa ikutan. Oke, silakan. Kalau nggak bisa pakai laptop buka www kelas poin, tulisannya ini kelas poin ini kelas poin. Bu Ana Al Azhar Sipa Budi Jati Bening sudah masuk. Oke, Pak Saiful Milah ini ibu kali ya. Ibu bapak. Bisa bapak bisa ibu. Depannya bapak belakangnya ibu. Dua orang jangan jaga. Oke, Bu Yunita. Oke, sudah ada 8 partisipan masuk. Kalau misalnya mau pakai website, ketik kelas poin. Oke, terus diklik nanti atasnya ada kode kelas itu 28972. Terus bawahnya ada nama, nah tulis nama Anda. Boleh pakai nama sekolah juga boleh. Hitung-hitung promosi lah bebas. Oke. Silahkan. Oke, kodenya berarti 28972. Ya, kodenya 28. Nah, itu udah banyak yang bisa tuh. Yang nggak bisa saatnya Anda tidak malu bertanya karena di kelas ini semakin kelihatan bodoh semakin dihargai. Kenapa? Karena ketika kita merasa pintar, maka saat itulah kita berhenti menjadi seorang pembelajar. Dan guru yang hanya bisa mengajar, dia akan kehabisan referensi karena guru juga harus terus belajar seperti Anda semuanya. Aku pakai HP ngezoomnya Kak. Bisa nggak ya kalau kayak Bu Sri pakai HP ngezoomnya bisa. Karena kan zoomnya bisa nggak dimatiin tapi bisa buka tab yang baru, ya kan? Bener nggak? Dengan buka tab yang baru, coba aja deh buka. Kayak Anda buka 2 aplikasi sekaligus. Zoom-nya kebuka, terus buka lagi Google. Terus diketik di search Classroom gitu. Classpoint. Saya pakai HP, bisa kok katanya. Ada bisa, ayo coba cari tahu dulu. Saya kasih waktu 1 minggu dari sekarang. Iya lama banget dong. Saya kasih waktu 1 menit lagi, ayo yang nggak bisa langsung tanya di Zoom-nya saja, langsung unmute dan bilang Kak, saya nggak bisa di mana? Nanti kita akan bantu. Saya udah itu Kak, sudah Biasa. Foto kok nggak masuk ya? Jangan difoto, nanti cuman dideketin kameranya aja, diarahin ke barcode-nya bundaku sayang. Udah, oke. Kalau udah nggak bisa juga, berarti kemungkinan besar up to date ininya kameranya. Sekarang gini aja, buka aja www.classpoint atau ke Google, terus buka Classpoint, CLASSPOINT. Atau ketik langsung di chat di Zoom, ada tuh dikasih sama Kak Ilham. Kak Ilhamnya juga jago nih, solusi banget nih. HTTP, nah langsung klik yang biru-biru tuh Bun. Terus langsung masuk deh, kode kelasnya 28972. Sudah ada 130. Sudah. Mas Poin terus kodenya berapa tadi? Kodenya 28. 972. Ih, makasih dibantuin. 972. Oke. Oh iya namanya belum ya? Oh iya namanya belum. Kali nggak pakai nama, biarin dah. Makanya biarin. Yang begini-begini kan pengalaman langsung. Jadi grogi. Nggak apa-apa ya Bunda. Pokoknya yang pertama-tama semuanya grogi. Jadi banyak temennya kalau pertama kali grogi. Nanti ya? Begitu di sekolahan, Bunda yang paling nggak grogi. Kenapa? Udah ikut kelas ini. Cie. Nah, dan TK Halifah makasih. Sepertinya nggak masalah Kak. Bisa jadi. Tapi kalau zoomnya kenceng, kelas poin harusnya juga masuk. Karena kelas poin itu lebih rendah konsumsi wifi-nya ya, datanya. Oke. Jadi Bu Neneng coba dulu, Bu Neneng. Oke.
Saya udah masuk ya Kak Asmana. Bu Asmana. Emang ikutan? Ntar dah, dilihat dulu ya. Oke. Bentar. The class is full. Oh, kelasnya udah 200, maka inilah kompetisi hidup. Karena memang kelas poin ini hanya bisa sampai 200. Tapi kan nggak ada kan satu guru ngajar satu kelasnya 200 orang. Oke. Jadi karena ini peserta lebih dari 200, yang nggak bisa masuk nggak apa-apa ya, minta maaf dulu ya. Tapi nanti bisa lihat penggunaan bagaimana ini bisa menjadi bantuan Anda untuk bisa menjawab tantangan pandemi, after pandemi, dan PTMT atau PPKM lagi. Whatever terjadi di depan apa, kita punya satu platform baru untuk bisa membantu guru-guru ngajar dengan maksimal. Oke. TK Islam Anur sudah masuk belum Kak? Nggak tahu Bu, ntar kita lihat dulu ya. Kak udah penuh ya Kak, nggak bisa masuk Bu, Kak ini udah mau Rio. berangkat, nanti bis berikutnya ya. Nggak apa-apa. Oke, sekarang kita akan mulai, kita baca basmalah dulu sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sedih yang belum menggabung, Anda tetap bergabung di Zoom-nya dan juga di kelas poinnya. Oke, tetap ikut kok. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibuku sayang, kita akan menggali harapan orang tua saat pandemi dan setelah pandemi. Pertanyaan berikutnya adalah apa sih yang benar-benar saya kayak kurang gimana ya nulisnya? Pikiran. Oke, ntar saya jangan kapten, jangan out of camp. Nanti Masuk saya dikit nggak apa-apa kan? masuk Tenang dikit. aja, yang penting Karyonya nyaman, materi juga. Materi Katibran ini harusnya. Jambulnya harus masuk Katibran. Oke, siap. Nah ini jadi Bapak Ibuku sayang, sekarang kita akan coba mulai untuk berkomunikasi. Oke ya. Oke, save slide ya Kak agar seperti materi. Wih keren, ini udah paham tuh save slide. Bukan cuma save slide, saya akan lakukan penilaian setelah ini. Wah keren banget kan. Tapi nantilah lihat-lihat dulu lah. Oke. Nah Bapak Ibu sekarang kita lihat dulu di Zoom-nya sekarang semuanya silahkan. Oke, kita bicara tentang apa yang terjadi saat ini. Oke, kalau sekarang kita bilang ini adalah keadaan ideal. Apakah Anda setuju dengan apa yang saya sampaikan bahwa ini adalah keadaan ideal? Apakah Anda setuju bahwa ini adalah keadaan ideal? Oke, nggak usah jawab dengan lisan. Saya akan lakukan polling sebentar. Oke, Anda setuju nggak bahwa saat ini dikatakan keadaan pengajaran KBM kita adalah keadaan yang ideal? Silakan lihat di handphonenya di kelas poinnya, oke, atau di laptopnya yang kelas poin. Di sana ada pilihan jawaban, yes or no atau unsure. Kalau Anda merasa iya, ini adalah keadaan yang ideal, silakan jawab yes. Kalau tidak, maka katakan no. Kalau misalnya ragu-ragu, bisa iya bisa enggak, silahkan langsung masuk ke unsure. Kalau ada guru bahasa Inggris tegur nggak nih? Baca gimana? Hancur bukan hancur. Unsure kata Ibran aja. Biar mengengkur. Oke. Sudah ada beberapa yang masuk, kita lihat di sini ada 86 yang masuk. Yang pending masih 105. Oke, keren. Udah mulai banyak yang penyesuaian. Ayo silakan. Jawabannya di ini ya, di kelas poin ya, bukan di Zoom ya? Ya, jawabannya di kelas poin. Ada Bu Ana belum jawab nih. Bu Lydia dari SMP apa? Pak Ari, Bu Yanti. Nah, jadi saya juga tahu Bu Mindi, Bu Erna, Bu Nur, Bu Wanda, Bu Meti. Oh, makin sedikit yang sudah submit 118 orang. Wah, ayo. Ini puling langsung. Tidak setuju. Oh itu nggak masuk, tapi masih mau ikutan, keren, masih ada solusinya. Tidak setuju kalau ini keadaan yang ideal. Oke, kita masuk ke dalam 10 detik terakhir. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kita lihat responnya, teneng. Ternyata sekarang di sini ada yang menjawab. 60% mengatakan 60 orang, 42% mengatakan ini keadaan yang ideal, 33% mengatakan ini tidak ideal, 20% mengatakan ragu-ragu, bisa iya, bisa tidak. Oke, kita close dulu, kita insert result as slide. Oke. Ini adalah hasilnya. Set.
Mana dia? Tet. Oke, lihat. Pertanyaannya ini siapa aja yang menjawab ini? 60%? Siapa aja yang menjawab 48%? Siapa aja yang menjawab 36%? 36 orang. Oke, kita mau tanya dulu siapa yang menjawab apa namanya? Pakai mouse dulu dah, biar nggak ribet dah. Biar susah naik. Oke. Kita mau ngomong sama yang unsure dulu, yang unsure. Yang unsure itu ada di situ ada Pak Saiful Milah deh. Pak Saiful. Tadi saya udah keburu nge-close, tapi masih ada datanya. Oke. Pak Saiful, kenapa merasa unsure? Kalau kita diskusi sekarang bahwa ini keadaan ideal nggak sih Pak menurut Anda Pak? Silakan Pak. Ya tergantung gurunya Karyo. Tergantung gurunya bagaimana tuh? Ideal bisa nggak ideal. Kalau tidak adaptif ya tidak ideal. Tapi kalau tidak ada? Kalau tidak adaptif Karyo. Oh kalau tidak adaptif, oke. Kalau tidak adaptif? Ya tidak adaptif, tidak inovatif, berarti dia tidak akan. Tidak ideal. Apa? Tidak ideal lah buat dia. Itu gurunya. Kalau keadaan sendiri? Tidak ideal ya buat dia ya. Kalau guru tidak adaptif, tidak inovatif, keadaan apapun tidak ideal sebenarnya. Oke. Tapi kalau keadaannya sendiri, kalau gurunya yang memang tidak adaptif kan menghadapi apa aja emang nggak bakal ideal kan? Ya, emang masalahnya di orangnya kan. Tapi kalau kita berangkat dari keadaannya? Kalau keadaannya sih, dibilang ideal apa enggak Pak? Kalau menurut Pak Saiful? Tidak sih. Oh, enggak ya? Oke. Jangan kasih tahu alasannya. Nanti alasannya dijelaskan sama Pak Saiful. Milih warna apa nih yang paling suka di layar? Hijau. Hijau, kuning kelabu, hijau dor. Ibu Nur Fitri. Nah, sekarang saya mau ngomong Bu Nur Fitri. Nah, mana dia Bu Nur Fitri? Di mana? Oh, di mana Bu Nur? Ya, Karyo. Oke, Bu Nur. Ya. Bu Nur, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, menurut Bu Nur, keadaan ini keadaan yang ideal bukan sih? Tadi saya jawabannya tidak. Kenapa tidak? Menurut saya kan apanya yang nggak ideal? Kondisi kepribadian siswa dan gurunya. Kondisi kepribadian? Iya. Ada pengaruhnya dengan kepribadian apa nih? Menarik nih. Pandemi dan kepribadian anak. Apa yang tidak ideal dari segi kepribadian, ibuku sayang? Mungkin sifat karakternya kali ya, jadinya. Kok kali sih kayak nggak yakin? Saya juga jadi bingung nih. Sifat karakternya siswa saat pembelajaran. Oke, yang ideal menurut ibu kayak gimana? Yang ideal. Fokusnya kali ya, konsentrasinya. Karena kalau misalkan keadaan seperti ini kan, kalau online itu kan fokus mereka agak kurang gitu, konsentrasi belajarnya. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Sehat-sehat selalu. Sekarang pilih warna satu deh. Warna sukanya warna apa? Biru muda kalau ada. Biru muda. Biru muda. Ini biru muda banyak nih, mau sebelah mana? Yang di bawah ungu muda. Yang di bawah ungu muda. Nah, saya harus nyari lagi ungu muda yang mana? Bu, jangan nyari kerjaan 2 kali. Saya nyari biru muda aja bingung, suruh nyari ungu muda. Dan biru mudanya di bawah ungu muda. Dan semua biru muda ada di bawah ungu muda. Iya juga, Bu. Biru muda atasnya ungu muda, Bu. Yang mana nih? Orange. Mantep banget emang. Luar biasa Bu Nur. Dia sukanya biru muda. Yang di bawah biru tua. Ungu muda. Terus milih yang mana? Milih yang oranye. Baik Bu, terima kasih banget Bu. Luar biasa. Yang mana nih Bu? Oranye Bu, kiri, kanan. Bukan, maksudnya barisan yang orange, tapi ya saya pilih yang biru muda di bawah ungu. Bu, ibu sebenarnya pilih warna apa ngajak berantem sih Bu? Sengaja biar Karyo bingung. Iya. Yang mana nih? Yang mana sih? Yang mana sih? Yang ini nih. Ini bukan? Bawahnya. Benar. Bawahnya. Ini ungu loh. Bawahnya katanya. Yang biru muda yang gini apa yang ini? Ya itu. Bu Susanti. Ternyata Bu Susanti rezekinya. Bu Susanti, halo. Assalamualaikum. Bu Susanti mana? Waduh, ini lagi di gunung dingin-dingin begini. Bu Susanti sehat? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah. Ria Enas gimana Ria Enas nih? Kok
jadi Susanti ya? Tadi saya masukinnya Endah, Kak. Nah loh, Ayo. jangan komputer Anda canggih. Ada masukin nama pertama, nama kedua yang muncul. Iya betul. Jangan-jangan iPhone seri yang nggak keluar ini. iPhone 12 Dua-duanya setengah masuk ya. kayaknya. Gak apa-apa dah. Nanti kalau udah keluar Endah, berarti Susanti maksudnya. Iya, Oke, iya. sip. Oke, Bu, Iya, Kak. menurut Anda sekarang itu ideal atau tidak? Kalau saya tanyakan ke Bu Susanti, sekarang keadaannya ideal apa enggak sih? Menurut Anda saja. Tadi sih unsure jawabnya. Bisa Kenapa? ideal, Kenapa bisa jadi, unsure? Ya bisa jadi ideal kalau kita ya tadi ya kalau apa namanya? Orang belum ngomong tadi apa-apaan. Kalau kita melek teknologi sih kalau menurut saya ideal kalau apa sih pembelajaran online kayak gini. Terus kalau nggak idealnya ya itu banyak kritikan dari orang tua tuh Kak kalau belajar online karena kan banyak mereka kan benar-benar ngawasin tuh ya saat kita ngajar ya. Baik. Jadi kayak gitu. Nah, kalau kita adu nih, ideal versus tidak ideal. Oke, makasih banyak Bu Endah dan Bu Susanti. Oke. Kita kalau kondisinya dibilang ideal, kondisi itu kan ada dua, antara harapan, harapan dengan kenyataan itu nggak jauh beda lah, hampir sama. Ini namanya ideal, kenyataan. Betul nggak? Ya kan? Ini sering disebut dengan kondisi yang ideal. Kondisi ideal. Tapi apa itu kondisi tidak ideal? Antara apa yang kita harapkan dengan kenyataan, atau kita bikin ekstrim aja, seperti keadaan sekarang ini. Kalau kita bicara keadaannya, mungkin beginilah. Nah, jarak ini jangan disebut dengan keadaan yang tidak ideal. Antara harapan dengan kenyataan. Oke, clear sampai sini? Nah, sekarang kenyataan yang kita hadapi itu sama nggak seperti harapan yang kita mau? Belajar dengan cara kayak begini, setengah-setengah, yang satu di sekolahan, yang satu di rumah, yang satu lagi dikasih Google Classroom, yang satu lagi diajarin langsung. Tapi kalaupun gabung, kadang-kadang kita bingung sama yang di rumah, ini pada ngerti apa enggak. Kadang-kadang kita juga lupa, astagfirullahaladzim, ada anak-anak yang di rumah ya, gitu kan. Kebayang nggak sih bahwa masalahnya hybrid learning itu adalah beberapa guru merasakan nggak mudah untuk terus fokus dan ingat bahwa bukan yang di kelas doang yang diajarin gitu loh. Dan tiba-tiba baru keingetan, iya ada yang online, yang online apa kabar? Baru negor. Tapi kan yang online ngerasain dari tadi nggak ditegor-tegor, baru ingetnya jarang gitu kan. Nah kita juga sebagai guru ngerasa, kayaknya nggak ideal amat sih keadaan kayak begini. Seandainya kan gitu kan muncul kan, seandainya ada sebuah keadaan seperti dulu di mana semuanya bisa bergabung dan kelihatan mata, kita ngelucu mereka ketawa, kita serius mereka ikut serius, kita ngapa-ngapain aja ada yang ngantuk kita ngelihat gitu kan. Ternyata banyak orang sepakat kalau kenyataan ini tidak sama seperti harapan yang kita mau. Benar nggak sih? Iya kan? Nah kalau misalnya ngerasa ideal, mungkin ngerasa bahwa ini udah mulai banyak penyesuaian nih. Tapi pun pertanyaan tentang masa depan, siapa yang tahu idealnya kayak gimana? Emang Anda bisa jamin setelah PTMT, T-nya hilang jadi PTM normal? Yakin? Yakin banget apa yakin aja? Welcome to Indonesia. Yang kita nggak bisa prediktif, kayaknya yakin banget deh, yakin banget. After PTMT, saat ini PTMT. Setelah PTMT, tetap ada dua. Apa itu? Bisa PTM normal, ada kemungkinan juga PPKM, who knows? Jadi pertanyaannya, kondisi yang kayak begini yang nggak pasti saja sudah kondisi yang tidak ideal buat kita sebagai orang-orang teknis di lapangan, benar nggak? Iya kan? Nah, itu yang akhirnya membuat kita sadar, oh iya ternyata ini ke depan harus kita pikirin. Kalaupun sekarang kita harus bagaimana kita harus survive di masa kini. Nah pertanyaannya, apa pelayanan pendidikan ke depan yang hari ini dan kemarin kita bisa pelajari, kita bisa berdiskusi sama Kak Tibran diskusinya.
Apa sih pembelajaran ke depan yang kira-kira bisa memberikan sebuah sebuah Pelayanan yang pelayanan lah tuh. Emang cerdas orang ini, cerdas. Oke. Pelayanan terbaik yang kodenya bilang nggak eksis. Udah penuh Bu Nada, udah penuh. Udah maaf ya, ntar ikutan dulu karena paling mentok 200. Ini yang udah berbayar, yang nggak berbayar cuma 34. Gitu. Jadi alhamdulillah 200. Tapi kan kalau saya sharing sekarang ini cuma pengen kasih tahu metodenya. Karena kan nggak pernah ada satu sekolahan muridnya satu kelasnya 200 kan nggak ada kan. Kalau ada mah, waduh respect banget deh. Gimana cara ngaturnya tuh. Kelasnya segede apa tuh? Kan online. Oh, iya. Oke. Nah, jadi yuk kita sama-sama sadari bahwa ini bukan keadaan yang kita mau, tapi mungkin ada penerimaan yang besar dari kita akhirnya menganggap, udahlah kita anggap aja ideal biar kita bisa segera growing up dengan keadaan. Tapi kita juga sadari bahwa kalau ideal tidak ideal dibenturkan antara yang kita mau dengan kenyataan, saat ini mungkin sepakat gak kalau kita sepakati bahwa ini bukan ideal gitu kan? Kalau kita benturkan dengan variabel harapan dengan kenyataan, benar ya? Setuju ya? Ya. Bu, jangan diam-diam aja napa, kayak kita ngomong sendirian. Betul. Setuju kan? Iya, setuju. Setuju. Hati rame. Oke. Setuju tuh, dia juga setuju tuh. Ada sampai keluarga-keluarga yang jawab setuju. Padahal keluarga emang dengerin semua ini seminar. Waduh, bayar satu buat sekeluarga. Bercanda bu, boleh ikut dah, nggak apa-apa. Itulah enaknya online. Bayar satu akun buat nonton bareng. Oke, nah yang akhirnya menarik kemudian adalah bagaimana akhirnya kita berdiskusi bahwa orang tua itu banyak sekali ekspektasinya tentang sebuah pembelajaran, apalagi sering banding-bandingin. Kalau orang tua punya 2 anak satu di mana, anak kedua di mana, kita sering banding-bandingin sama kelas kakaknya gitu loh. Oh, anak saya yang satu aja udah kayak begini, udah kayak begini gitu. Sedangkan untuk masalah begini kita nggak bisa menyamakan antara sekolah di sini lalu kita bisa juga menyamakan dengan sekolah di sana gitu loh. Jadi semuanya itu ada kebijakan masing-masing yang tergantung infrastrukturnya, tergantung segmen marketnya ngajarin anak-anak di segmen berapa, kemudian infrastruktur di sekolah yang dimiliki apa, keterampilan guru yang dimiliki seperti apa, asesmen bagaimana kompetensi dasar guru tentang IT-nya sejauh mana, itu banyak variabel. Jadi sekarang kalau kita bicara apa harapan pendidikan di masa yang akan datang? Pertanyaan pertama saya, kira-kira di masa yang akan datang, setelah sekarang kita kenal dengan online metode, yang mau nggak mau, suka nggak suka, kita harus berterima kasih kepada pandemi. Terima kasih Allah, gara-gara pandemi guru jadi pada belajar teknologi, percepatannya jadi lebih cepat. Dulu sebelum pandemi ada guru ngidupin laptop aja nunggu anak, itu beneran tuh Kak Ibran. Saya pernah ketemu, iya. Karyo, ini ngirim email bagaimana caranya? Kirim aja Bu, masuk ke akun Google-nya Ibu. Ya saya nggak ngerti begitu-begituan. Untuk masalah komputer mah saya ngidupin aja nunggu anak saya pulang sekolah katanya. Innalillahi. Kalau sekarang kan langsung buka laptop. Ngapain mah? Nge-zoom. Geri. Sekarang parenting juga sama. Ibu-ibu sekarang kalau tuang sayur, ngobrolnya gitu. Hari ini ada jadwal Zoom nggak anak-anak? Beli bayam sambil nge-zoom. Jadi terima kasih Allah, akhirnya pandemi ini syukur alhamdulillah. Kalau nggak diginin orang Indonesia itu kayaknya percepatannya agak lambat karena merasa butuhnya belum. Pandemi akhirnya memaksa kita untuk mau nggak mau untuk butuh. Jadi banyak yang makin belajar. Iya. Nah, gara-gara kita pernah punya metode ini kenal di saat pandemi, kira-kira after pandemi ini ketika semuanya sudah PTM, tatap muka, kira-kira menurut Anda online ini bakal ditinggalkan atau enggak ya? Ada nggak yang mau komentar? Langsung pick a name, tenet, berawal dari sini. Oh, pilih warna lagi berarti nih. Mau milih ya? Boleh lah, Kak Tilan, pilih lah. Pilih lah yang ini nih, yang biru. Tunjuknya pakai tangan mana lihat. Itu dia. Susah, katro banget ini katro. Apa? Mana? Lu jangan pakai mouse dulu, gue repot. Yang mana? Nah itu. Ini oranye. Atasnya. Biru. Iya itu. Oh, Kak Tilan suka warna biru tua? Suka juga warna biru. Semua suka sih, dia pilih biru aja. Oh gitu. Oke. Set. Tuh, Bu Fani dari TK Yaspor 1. Mana dia Bu Fani nih? Halo, Bu Fani. Itu
ungu kata Bu Ika tuh, biru-biru. Udah jangan ribut. Jangan ribut. Ini yang begini-begini sering bikin ribut nih. Masalah jilbab nih sama. Oh iya Sendiri. Nah, Bu Fani, halo. Halo Kak Rio. Password. Password. Kopi luwak white coffee, kopi nikmat gak bikin kembung, password. Apa ya password? Kopi luwak, white coffee, kopi nikmat, gak bikin kembung. Ya Allah, jahil banget ya orang. Bohong bercanda. Endorse ya. Enak kalau di endorse mah. Jadi enak kalau dimodalin, tapi ya mudah-mudahan nanti luwak white coffee tertarik untuk berinvestasi untuk guru-guru di Indonesia ya. Bu Fani, menurut Anda nanti kalau udah offline, online masih kepake nggak sih? Kalau udah totally offline gitu Kak. Iya, totally PTM gitu. Kepake Kak. Karena apa? Karena kayak pemberian materinya kan kita juga masih bisa pakai laptop Kak. Kayak PPT-nya atau games-nya. Oke. Nah, kira-kira kalau itu kan kata gurunya. Sekarang kalau kita bicara ke depan nih, kira-kira kalau seandainya kita itu mencoba untuk di masa yang akan datang nih, masa yang akan datang, kita tetap coba untuk mengcombine pelayanan pendidikan antara online plus offline. Kira-kira sudut pandang orang tua gimana ya? Kalau ngelihat dari ini aja, ngelihat dari pengalaman Bu Fani aja. Sebenarnya kan kalau online itu kita tidak terbatas waktu dan tempat ya Kak. Jadi mungkin seandainya di saat itu orang tua atau anaknya sedang nggak bisa masuk sekolah, mungkin kita bisa memakai hybrid yang bisa offline and online di jam yang sama. Oke, berarti online ini juga memberikan referensi baru bahwa ini menjadi solusi ya? Ya, jadi solusi bagi atas beberapa keadaan tertentu yang membuat anak tak bisa masuk dalam area KBM secara normal begitu. Iya benar, apalagi kalau ada anak yang keadaan sedang sakit, jadi di rumah setidaknya dia masih bisa dengar gurunya gitu. Oke, mereka bisa tetap up to date ya. Kalau tipes gitu sambil di infus, oh Bu Fani lagi ngajar, ya Bu, ya Bu. Ada orang tipes masuk sekolah ya? Kan online. Oh iya betul juga. Online Kak Ibran nggak nyambung nih. Kak Ibran dilatih yang lain malu-malu nanya nggak nyambung orang ngomongin online. Masih. Iya, enggak. Ya maksudnya kan ini bisa menjadi media kalau seandainya atau mungkin nggak sakit deh contohnya. Misalnya ada satu anak nih dia jago banget satu bidang olahraga. Oke. Kemudian turnamen dia di internasional. Oh, ada kegiatan di luar. Ya benar banget Kak. Ya kan, terus dia harus ikut itu sebagai portfolio turnamen, orang udah tingkat internasional kan sayang kalau nggak diambil. Dan pastinya kan harus ninggalin KBM dong secara langsung gitu kan. Iya. Nah jadi dengan cara ini sebenarnya mereka tetap bisa mencapai mimpinya. Tapi tetap bisa belajar bisa juga. Tetap mendapatkan pelayanan pembelajaran. Oke. Sip. Terima kasih. Ini kayak gini-gini nih diskusi namanya sharing nih. Jadi kita dapat ilmu juga. Oke, Bu Fani thank you ya. Iya, terima kasih Kak Rio. Oke, dan yang menarik bukan cuma kata Pak Tony. Oke, makasih banyak. Ada chat. Kalau gurunya sakit, ringan, masih bisa ngajar di rumah juga. Nah, itu juga menarik. Ternyata dua sisi juga. Akhirnya kita tahu, ya namanya juga nambah metode after pandemi adalah tambahnya metode online yang dulunya cuma tahu offline doang jadi tahu online gitu loh. Nah, cuman masalahnya yang kita udah dapat sekarang ini ada masalah apa sih dari segi pelayanan? Soalnya gini, kenapa logika pelayanan itu penting? Saya pengen bilang gini deh. Misalnya kita ngejahit baju, gambar baju gimana ya? Set. Nah baju nih. Oke, kita ngejahit ini adalah baju. Oke. Tapi kan sebelum ngejahit baju bukan gini ya, kain dulu kan, kain kan set. Nah kain ini untuk sampai sini kan harus dijahit. Nah kita bawa deh kain ke tukang jahit. Ini analogi. Ketua tukang jahit. Kata tukang jahit, bisa Bu, Pak, kalau mau jahit baju kayak gitu, waktunya 3 hari. Ntar 3 hari bisa diambil. Harganya 50.000 misalnya, ngejahitnya. Terus oke, siap. Oke, 3 hari. Di harinya masukinnya hari Senin. Senin berarti diambilnya hari Kamis sorry. Kok Kamis? Selasa Rabu Kamis. Oh iya benar. Kamis, Senin.
Bonnya bilang hari Kamis. Kamis diambil. Nah, pertanyaan saya nih, kita diskusi lagi. Dipola dulu kan baru dijahit? Dipola dulu baru dijahit. Pola digambar di ini. Ya itu kan urusan tukang jahit, bukan urusan kita yang punya bahan. Ya kan? Udah sama pola-polanya 3 hari karena janjinya begitu. Biar aman kita, oke. Nah, Kamis diambil. Nah, pas hari Kamis ternyata tukang jahitnya bilang, waduh maaf Bu belum selesai, kerjaan lagi banyak, besok deh Jumat pagi. Apakah ini tergolong service excellent? Boleh ketik di chat, boleh silakan. Apakah ini termasuk service excellent atau boleh ngomong langsung? Oke, tidak. Saya mau tanya sama Bu Erna Murniarti. Bu Erna, kenapa tidak? Kenapa menurut Bu Erna tidak service excellent? Karena ya terima kasih Karyo. Sama-sama dong. Karena ketika kita dipercaya atau diamanahkan untuk menjahit satu bahan gitu, itu kita harus manajemen waktunya, manajemen waktu, kemudian kita harus tepat waktu. Bagaimana caranya ketika kita memberikan janji 3 hari si kain itu menjadi sebuah baju, maka harus 3 hari diselesaikan seperti itu. Oke. Jadi itu salah satu pelayanan gitu seperti itu Kak. Apalagi Kamis malam jam 8 waktu kondangannya. Jadi Jumat pagi lah kita datang habis kondangan, bagaimana caranya? Udah selesai tuh kondangannya. Bisa ngamuk-ngamuk ke tukang jahit. Tapi berarti kita sepakat ini bukan service excellent. Iya. Oke, makasih Karena banyak. kepercayaan ya Kak ya. Karena kepercayaan Oke, dan good. amanah. Good, makasih. Service excellent is commitment, right? Nah sekarang pertanyaan berikutnya, ketika janjinya selesainya hari Kamis jam 8, terus jam 8 pagi hari Kamis selesai dan bisa kita ambil. Menurut Anda apakah ini tergolong service excellent? Pak Saiful lagi, tadi udah. Udah. Kok juga nongol lagi? Tadi kan langsung. Oh iya bener. Entar dulu dah, Pak Saiful tadi udah. Oke. Pink. Warna BTS. Ibu-ibu berarti dia. BTS warna pink. Hah? Bukan, tahu. Tuh bener kan? Bu Ida Ayu. Wah, ini gue kenal nih. Ini sister gue nih. Orang Bogor nih. Wih, diem-diem aja. Iya Kak, suaraku kedengeran nggak? Kedengeran tapi gambarnya nggak gerak. Maaf Kak, lagi pakai baju seragam kebesaran emak-emak. Berarti baju mama yang kegedean, kebesaran mama. Iya bener. Apa kabar sih? Sehat? Sehat dong Kak. Jadi Bu Ida Ayu ini Kak Ibran salah satu guru konseling di sekolah Kesatuan, SMP Kesatuan Bogor. Masih di SMP kan? Masih Kak. Masih di Kesatuan juga kan? Masih Kak. Oke, Kesatuan tuh termasuk sekolah gede tuh di Bogor tuh. Oke, Bu Ayu gimana nih? Pertanyaannya apa sih? Kalau tepat waktu, service excellent Kak. Ingin tahu. Oke, sip. Kita udah lupa pertanyaan, dia masih ingat. Dia udah siapin jawabannya soalnya. Oke, menurut Bu Ayu gimana? Itu mah apis. Kenapa anak yang jawab? Bukan anakku Kak. Anak Itu siapa ya bocor kok? ya? Gak tahu, bocor mungkin. Oh bocor. Oh iya udah, berarti emang Anda dicintai anak-anak mungkin, jadi anak orang aja jadi ikut pengen jawab. Oke, Bu Ayu gimana? Ya jadi ketika memang kita memberikan pelayanan terbaik dan memang itu tepat waktu sesuai dengan apa yang jadi komitmen di awal, maka itulah service excellent. Oke, jadi Anda menganggap bahwa jam 8 hari Kamis ini adalah service excellent. Oke? Ya, kalau tepat waktu. Ya. Oke, sip. Makasih banyak atas pendapatnya dan sangat benar. Oke. Beri tepuk tangan dulu dong buat sahabat-sahabat yang udah jawab. Oke. Tapi titik ini mungkin saya punya perbedaan pendapat Kak Ibran. Dalam diskusi itu kita sah-sah aja beda pendapat. Meskipun Bu Ayu ini sahabat saya gitu. Oke. Ini kan udah jam 8 nih tepat waktu. Hah? Kan Bu Ayu bilang service excellent. Karya masih punya beda pendapat Enggak, lagi. bagi saya excellent itu bukan konsepnya bukan ini. Oh gitu. Karena kalau ini itu konsepnya biasa. Bukan excellent. Biasa itu maksudnya bukan gimana? Excellent. Biasa itu ya kalau kita janji jam 8, lalu kita patuhi janji
datang jam 8, itu buat saya memang hal yang biasa karena kita memberikan sesuatu sesuai dengan janji. Oh, oke. Ya kan hal yang biasa kan. Kalau kita ya hari Senin ya Bu, hari Kamis ya Bu, Kamis kita kasih. Oh iya biasa. Biasanya yang biasa-biasa itu kurang dikenang. Oh iya, Tapi, iya benar biasa. Jam 8 ya udah. Iya, oh iya, oke. Tapi excellent itu tingkatannya adalah di atas biasa. Contohnya gimana? Dari hari Kamis janjinya hari Rabu malam udah nelpon, Ibu bajunya sudah jadi. Dari hari Rabu malam jam 8 malam sudah jadi. Kabarnya sudah jadi. Terus seneng kan, oh baju udah jadi. Terus gimana jahitannya Mas? Bagus, sesuai dengan, nanti boleh dicek dulu. Wah tapi saya nggak sempet nih Mas. Ya nggak apa-apa, tapi saya ngabarin aja kalau Rabu sudah jadi. Kira-kira menurut Anda ini sudah service excellent belum? Kita ke warna lagi sebentar. Oke, kita ke warna abu-abu di sebelah sini. Set. Des, nah ini sahabat saya juga. Ini adik saya juga. Ini kayaknya memang kita mau reunian di sini. Oke. Des, keluarga-keluarga semua ini sahabat-sahabat semua. Jangan ikuti karena keluarga saya di sini. Oke, Des, mana Des? Ya Kak, halo Kak. Lampung nih. Woi. Wong Lampung nih, sana Lampung. Ya, Yai. Gimana kabarnya Haris? Sehat Haris, kakakmu? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Des, pertanyaannya apa tadi terakhir? Excellent atau enggak kan? Iya, excellent atau enggak ketika case-nya Des janji tukang jahitnya hari Kamis, hari Rabu malam menelpon. Dan setiap bajunya dengan sesuai dengan janji. Sesuai dengan apa kualitas yang dijanjikan. Excellent atau enggak? Excellent Kak, karena ya sebelum, kan namanya excellent ya, dia melampaui dari janji yang ditentukan gitu. Jadi ya itu betul-betul servis yang bagus. Kalau misalnya seperti Kak Rio bilang tadi, kalau misalnya janji hari Kamis jam 8 ya itu memang sudah biasa gitu. Nah kalau misalnya dia kurang dari itu ya itu yang disebut dengan service excellent. Oke, pendapatnya lengkap dan lugas. Keren Des, kamu makin pinter kamu Des. Iya Kak. Dulu kamu gak sepinter ini kayaknya. Pengalaman dong Kak, jam terbang. Jualan loh. Des itu saya kenal Des dari mulai zaman dia kuliah itu. Oke. Makasih ya Des ya, sekarang jadi guru hebat. Oke. Tapi tetap saya beda pendapat sama Des. Masih belum excellent? Iya. Buat saya kan udah 1 hari sebelumnya. Itu di atas biasa. Tapi excellent itu kayak gelar yang lebih tinggi gitu loh. Yang mencapai titik di mana orang tuh nggak mungkin bisa mau protes tuh kayaknya dan bukan hanya dia senang tapi dia bakal cerita ke setiap orang gitu loh impactnya. Oke. Gitu. Itu udah yang tadi kan udah lebih cepat tuh. Itu kemungkinan orang juga lebih bisa lebih cepat nih. Iya. Tapi masih belum excellent. Masih belum excellent. Di mana belum excellentnya? Karena tadi jawabannya, ya sudah saya hanya mengabari saja. Saya hanya mengabari saja, Ibu kalau sempat besok ambil gak apa-apa, besok aja ambilnya. Saya hanya mengabari sekarang sudah jadi. Menurut saya ada setahapan lagi. Apa lagi tuh? Oh kalau Ibu gak sempat, boleh kami antar. Supaya Ibu gak repot untuk bisa mengambil ke sini. Oh, udah lebih cepat barangnya dianterin. Itu excellent. Oke. Biasanya telepon untuk fitting dulu. Ya, ketika dia nanti fittingnya gimana Mas? Nanti saya langsung yang antar supaya bisa di fitting langsung dan saya bisa kerjakan malam ini kalau ada kekurangan. Gitu Bu Erda. Itu kalau gitu udah gak bisa nolak ya, udah kayak gak bisa ngomong apa-apa ya. Bukan cuma gak bisa ngomong, tapi itu akan menjadi bahan cerita untuk orang lain. Misalnya tiba-tiba saya dapat tukang jahit kayak gitu, terus Kak Ibran nanya, mau jahit baju itu di mana yang bagus? Saya langsung kepikiran orang itu pasti. Oh iya benar juga. Oke. Pelayanan. Nah itulah yang disebut dengan excellent menurut saya. Kayak misalnya satpam di sebuah sekolah. Ada yang nanya, Mas ruangan kepala sekolah di mana ya? Oh di sana Pak, cuma nunjuk doang. Sopan, tapi excellent tidak. Gitu loh. Nah sama kayak guru dan sekolahan dalam memberikan pelayanan. Kita harus ingat bahwa orang tua dan murid kita adalah customer. Oke? Orang tua, murid, dan murid adalah customer. Anda tahu nggak sih jeritan customer Anda yang paling ada di masa pandemi? Customer saat pandemi itu punya need sebenarnya, punya kebutuhan. Nah ini mau kita bahas. Dari tadi baru bridgingnya. Oh baru bridging. Belum materinya nih. Belum. Oke. Jangan bahas jahit-jahit lagi ya. Tuang jahit udah kita close. Itu buat analogi doang. Oke, Bapak Ibuku sayang. Sekarang
ketika kita bicara masalah pelayanan, kita harus tahu dulu customer needs. Needs-nya hari Kamis bisa nggak Bang? Bisa. Kita percepat menjadi lebih cepat. Mintanya 2, kita kasih 3. Mintanya Kamis, kita kasihnya Rebo. Itu excellent. Oke. Nah, untuk mendapatkan standar itu, kita harus tahu dulu kebutuhan market kita apa. Apa sih kebutuhan yang paling membuat orang tua berat di masa pandemi? Saat online. Oke, ini kita akan bendaharakan pendapatnya. Oke, yang lewat Zoom nggak sempat ngechat, nggak sempat kelas poin, nggak usah. Yang sekarang itu bantu saya untuk untuk menjawab adalah yang di Zoom, maksud saya ngechat aja, tapi yang di kelas poin jawabnya lewat sistem. Oke, jawabnya lewat sistem. Sekarang saya mau nanya, silahkan Anda jawab sekarang lewat satu hal yang akan saya berikan di sini, yaitu word cloud. Oke, silahkan sekarang saya akan berikan lagi word cloud. Sekarang tuliskan buat Anda apa kendala-kendala yang dialami oleh orang tua lewat satu kata aja. Orang tua ngerasain apa sih? Silakan buka handphonenya lagi. Oh, di kelas poin ini di jawabnya. Di kelas poin. Oke. Di kelas poin. Buat Bapak Ibu yang ada kelas poinnya jawab di kelas poin. Buat di kelas poin. Oke, silakan. Masuk kelas poin jawabnya di chat. Di chat boleh. Oke. Ada yang jawab masalah bagi waktu, Kak. Oke. Kita ini dulu, tugas anak menumpuk. Nah, ini adalah customer needs. Selama setiap sekolah di masa-masa pandemi sampai sekarang belum pernah analisa ini, sudahlah, akhirnya pelayanan sekedar kepikirannya apa. Oke. Makanya saya selalu mengatakan ke beberapa sekolah-sekolah yang menjadi partner kami dalam kami konsultani, kita analisa dulu apa yang paling betul-betul menjadi customer needs. Nah, ini guru-guru juga nanti bisa bantu memasukkan kepada pimpinannya. Soalnya bisa jadi setiap sekolah juga needs-nya beda-beda ya. Iya, beda-beda. Ada orang tua yang cuma pengen anaknya ke sekolah bukan karena pengen pinter, biar kok gak repot di rumah gitu loh. Iya kan? Ada Karyo, kita pengen anak kita masuk sekolah, biar apa ya Bun? Biar kita kagak ribet di rumah. Ada kayak begitu. Lucu banget orang tua. Kak, betul, bener. Ah, iya kan bener kan? No, ya. Saya mah ada yang dukung, saya kalau bikin partai menang ini. Oke. Ada yang bicara begitu orang tua. Ada kan? Dia mah bodo amat ngerti apa kagak anaknya. Yang penting keluar dari rumah gue udah adem aja. Gue bisa arisan, gue bisa ngaji, katanya gitu. Lucu banget orang tua. Oke. Apalagi orang tua yang kerja, pengennya bisa cepat-cepat masuk supaya apa? Supaya nggak gangguin. Kalaupun harus WFH, meeting ada anaknya, apaan tuh Bun, nongol lagi palanya. Apaan tuh Bun, nongol lagi palanya. Ada lagi yang kayak gitu. Oke, sip. Kita close dulu ya. Kayaknya udah lumayan banyak nih di 2 menit. Oke, kita close. Sip. Kita akan coba save for review. Oke. Kita view responnya dulu. Anak susah mengerjakan tugas tidak terlalu panjang. Masalah-masalah ini mendampingi anak ini paling banyak nih. Kenapa paling banyak? Karena paling gede. Kalau nggak percaya kita klik. Oh iya. Tuh 2, 3, 4 orang. Ada Bu Evi, ada Bu Fani, ada Bu Nene, ada Bu Nurul. Yang paling gede dia dijawabnya yang gini atu-atu nih. Tuh, kan? Okay. Saya trainer, saya mah paranormal, saya mah ngerti. Nih, ini lebih gede lagi nih bagi waktu nih kira-kira 2 orang nih. Ya kan? Jadi kita nggak usah, Baji, pendapat yang paling banyak itu 1, mendampingi anak. Catat ya. Mendampingi anak itu masalah yang paling dirasakan oleh orang tua. Yang banyak dijawab. Yang kedua adalah manajemen waktu. Tuh 2 orang. Mendampingi waktu sama mendampingi anak sama manajemen waktu ini rada-rada mirip. Masalah di waktu. Oke. Kalau masalah yang ini saya bulat-bulatin nih. Tapi ada juga orang tua yang nggak bisa mendampingi anak bukan karena waktunya tapi karena nggak pahamin juga gimana tuh Kak? Kalau pendampingan orang tua kan memang bukan harus paham, kan pendampingan orang tua itu menyediakan fasilitas dan memberikan semangat. Ya kalau nggak paham urusan gurunya bukan urusan orang tuanya. Masa udah sekolahin kita masih ngajar matematika juga gitu. Karena orang tua kan juga puyeng juga ngajar matematika. Apalagi kayak kita ya matematikanya rusak dari kecil ya kan. Waduh puyeng banget itu. Oke. Nah yuk kita analisa yuk. Kita pakai yang warna merah buat yang hubungannya sama internet. Sama apa namanya infrastruktur. Nih internet nih, set.
terus sinyal, ya kan? Terus kuota mahal nih. Kuota mahal juga harus dipikirin tuh, karena Zoom itu paling besar memakan kuota, bener gak? Apalagi kalau harus hidupin video. Jangan pikir kita nyuruh-nyuruh anak, ayo hidupin videonya, kalau nggak hidup ntar absennya nggak ada. Itu dia juga korban kuotanya makin tinggi. Iya, kalau sehari 2 hari nge-zoomnya, tiap hari bablas juga tuh duit. Waduh, itu bener kok. Jadi bukan istilahnya bukan masalah dia mampu atau nggak mampu, tapi lumayan kerasa juga untuk Zoom meeting yang dipakai sebagai alat pengajar setiap hari. Kemudian penggunaan learning management system, oke. Ini masalah ini ya. Ini kalau ini masalah metode sistem, oke, sistem metode. Terus hubungannya apa lagi ya? Sinyal, kalau hubungannya sama orang tuanya itu, kalau hubungan sama anaknya sekarang main game terus, nih konsentrasinya anak, terus mood anak, nih tugas juga. Mana lagi? Tugas anak menumpuk, enggak, itu metode. Anak tidak fokus, no, anak tidak disiplin, no, disiplin anak, tugas anak, wow, banyak. Tapi yang paling dirasakan oleh orang tua sekarang adalah ini nih, waktu mendampingi anak. Mana dia sih? Di bawah. Oh iya, waktu untuk mendampingi anak nih, Bapak Ibu. Oke, kalau yang di Zoom, bener Kak, maaf ya kalau dulu ada gangguan. Oke, belajar di rumah yang mengajak orang tua tapi tetap bayar SPP. Itu kan keluhan-keluhan, dan itu harus kita pikirkan bahwa mereka harus benar-benar puas mendapatkan pelayanan ini. Nah, sekarang kita bahas ini. Mendampingi anak. Sebenarnya apa sih kalau kita bicara self excellence ya? Kita bicara self excellence, kita coba analisa lagi. Kita coba analisa, menurut Anda orang tua punya masalah nih dalam hal mendampingi anak. Kita diskusi lagi. Mendampingi anak. Apa yang mereka rasakan, apa yang banyak orang tua rasakan ketika mereka juga harus mendampingi anak. Ini mendampingi banyak hal. Mendampingi tugas, mendampingi KBM, mendampingi tadi apa kata mata pelajaran, mapel, mendampingi waktu. Kira-kira apa yang bikin orang tua terasa berat? Masalahnya apa? Ortu problemnya apa dalam hal mendampingi anak? Ortu problemnya apa? Yuk, turunannya bisa langsung di unmute. Ortu problemnya apa? Lelah, lebih lelah. Oke, tadi ada yang diketik chat, makasih. Kemudian ortunya ikut pusing sama tugas. Pusing ngerjain tugas anak. Ada loh orang tua sampai ngerjain tugas. Keren banget. Iya. Karena capek ngurusin anak, ngerjain tugasnya lama, akhirnya dia ngerjain biar cepet. Ada juga orang tua kayak gitu, biar cepet selesai. Tapi dia nggak tahu resikonya. Anaknya cepat selesai tugas, tapi yang nggak selesai adalah tanggung jawabnya yang hilang sepanjang hidup. Itu dia nggak pernah disadari oleh orang tua. Makanya kalau saya materi parenting saya sangat keras untuk mengatakan pada orang tua bahwa Anda sekarang masa online ini silakan bantu anaknya ngerjain tugas, tapi ingat Anda akan menyesal selamanya karena anak yang Anda bantu sampai ngerjain tugas, anak itu akan kehilangan tanggung jawabnya sampai Anda akan dapat tugas berat di masa tua Anda nanti. Tuh kata saya begitu. Mudah-mudahan pada taubat orang tua ada. Oke. Nah jadi ilmu orang tua terbatas, problemnya itu kan. Aku pusing lah harus dampingin anak, nanya ke kita mulu lagi, ilmu terbatas. Jadi Anda bayangkan ketika ada seorang guru yang ngajarnya excellent teacher, efeknya apa sih excellent teacher itu? Begitu ngajar, anak senang. Anak senang, anak kompetitif. Sampai mau ninggalin tempatnya aja, nanti dipanggil bu guru lagi. Karena di awal kita udah bilang, ada nilai yang paling tinggi setiap kali Bapak mengajar, yaitu setiap kali Bapak langsung pick a name, Bapak keluarkan namamu, kamu jawab dengan video kamu, itu sudah nilai yang cukup tinggi nak, di atas rata-rata. Kalau kamu jawabannya benar, kamu udah pasti dapat nilai sempurna. Tapi kalau kamu Bapak keluarkan namanya tiba-tiba Alfiani lama, maka semakin lama waktunya semakin berkurang waktu penilaiannya. Apa yang warna-warna begini kagak pusing nih yang belum kebuka?
Aduh, pengen kencing, tadi dipanggil lagi, bagaimana nih, tahan aja udah. Dengan metode kayak begitu, akhirnya anak-anak bisa ngerasain bahwa rasa kompetitif itu ada. Mereka mau aja ninggalin kelas, tapi mereka juga takut beresiko sama apa yang mereka hadapi. Hingga akhirnya 1 jam belajar, 1 jam anak bertahan, itu apa resikonya buat orang tua? Ketika anak betah 1 jam saja, maka orang tua sudah cukup bahagia. Kenapa? 1 jam ini bisa masak selesai. Yang masaknya udah beres, bebenah selesai. Jadi satu orang guru yang excellent ngajarnya, sampai anaknya betah di kelas, akhirnya 1 jam itu membuat anak betul-betul fokus belajar, Kak Ibran, itu ternyata punya impact juga kepada pelayanan ke orang tua. Kebayang? Sehingga kalau anak, ada kan juga bisa ngelihat tuh anak matanya kiri kanan loh, gerak sana gerak sini. Berarti kan kita harus punya metodologi untuk membuat mereka pada akhirnya ngerasa kelas kita penting. Sehingga dengan cara begitu mudah-mudahan kita makin sadar bahwa ke depan ini cara belajar kita harus ditingkatkan. Kenapa? Kalau memang ada yang di rumah berarti harus ada cara gimana cara kita kontrol mereka gitu. Jadi buat saya ini itu berawal dari problem ortu tuh untuk mendampingi anak. Jadi yang bikin mereka kesel, kok bisa-bisanya saya udah nyekolahin anak pas anak sekolah di rumah, kok gurunya nggak bisa ngambil peran untuk bikin anak tuh betah gitu loh. Sehingga saya harus itu bunda lagi sampai bunda mau kencing aja nggak bisa ini. Ini gimana sih gurunya? Hal sepele kan, komplain orang tua kan. Tapi kan itu terjadi kan. Jadi orang tua kadang-kadang berterima kasih bukan karena kita ngajarnya bagus, tapi karena makasih banyak Bu, karena ibu ngajarnya nyenengin, ya akhirnya anak saya betah belajar sama ibu. Jadi waktu pas anak saya lihat anak saya kok semangat di pelajaran ibu, pelajaran sama yang lain kok begini, sama yang ini kok begini. Oh saya jadi paham ternyata gurunya beda-beda ya. Nah jadi nama baik sekolah juga bisa terpertaruhkan dengan gaya mengajar kita, dengan gaya seperti ini. Maka itu kenapa Anda sadar bahwa menjadi teacher yang excellent itu bukan sekedar membuat murid paham, tapi sampai memfasilitasi orang tua juga problemnya selesai. Apalagi orang tuanya SD kelas 2, punya adik masih bayi, dampingin aja duduk dikit-dikit bunda, buset lama-lama gue keluarin juga dari sekolah nih, udah sekolah bayar, masih juga gue ngurusin anak kelas 2, ngurusin anak bayi, kan itu stres banget. Makanya kadang-kadang kita ngadepin orang tua lebih galak di masa pandemi ini ya, karena mereka juga pada hakikatnya sedang stres. Oke. Tepuk tangan dulu lah untuk saya lah. Sama Kak Ibran lah. Ngomong capek-capek kayak nonton golek. Oke. Oh berarti kalau pembelajarannya bagus, paham itu biasa berarti ya? Yang excellent tuh bikin orang tua ini. Bikin orang tua juga punya waktu lagi. Nah, paham kan? Itu makanya saya ajak Kak Ibran. Saya diajak Kak Ibran. Nah itu benar Kak Ibran. Jadi makanya berhenti bermimpi hanya sekedar memuaskan anak. Bermimpilah dari mulai berangkat ke sekolah dan ngajar online Anda. Bermimpi juga, ya Allah mudah-mudahan saya bisa bantu banyak orang tua untuk nyelesain banyak masalahnya. Orang tua bisa terlelap 1 jam saja, itu mahal di masa pandemi ini Bu. Apalagi punya anak kecil, benar nggak? Kadang-kadang orang tua kata Bu Siti Maimunah, betul Kak, orang tua sering japri, nasihatin anak saya dong. Kalau saya yang bilang nggak nurut, tapi kalau ibu guru yang bilang langsung dikerjain, itu luar biasa. Ada yang sampai orang tua di rumah ngerasain, Bu anak saya tolong suruh mandi Bu, nurutan sama ibu, ya astagfirullahaladzim. Kasihan buat ibunya nggak dengerin ya. Iya itu lagi-lagi berarti kan kita punya peran lebih daripada sekedar mengajar anaknya kan Bun, menjadi partner of parents. Bagaimana mungkin Anda nggak dicintai? Bagaimana mungkin sekolah Anda pun tak dicintai ketika kualitas gurunya adalah kualitas pelayan yang terbaik. Tidak ada sedikit pun kehinaan dalam sebuah konteks kita menjadi seorang pelayan. Oke? Jadi Masya Allah Karyo, selama ini kita hanya fokus gimana siswa bisa belajar dengan baik saja. Itu sudah bagus, tapi biasa. Gak salah bundaku sayang, Bu Lydia, tidak salah. Itu hanya ordinary saja. Excellent itu adalah extraordinary. Artinya apa ordinary?
Biasa. Oh, yes. Gini juga pernah baca kamus kan? Oh iya, bagus. Extraordinary ya. Jadi setelah ikut acara ini berarti kita tahu ya pelayanan kita tidak hanya berefek kepada anak ya Bapak Ibu, tapi berefek kepada orang tua. Itu tentang problem mendampingi anak. Yuk kita bahas lagi supaya guru-guru makin sadar bahwa ketika ada sekali mengajar bagus, pahalanya gede banget. Soalnya yang kebantu orang tua, sekolahan, anak-anak. Mantap lah pokoknya. Tadi mana lagi responnya? Oh ini dia. Mana sih? Nggak keluar. Nah, kita view respon. Respon apa lagi tadi? Mendampingi anak udah. Terus manajemen waktu. Manajemen waktu hubungannya sama apa nih manajemen waktu nih? Sama mendampingi anak juga. Sama udah masuk ya. Terus hubungannya sama anaknya. Inilah masalah-masalah internet nih kita bahas nih masalah-masalah internet ya. Tadi kan masalah tentang pelayanan. Oke, sekarang masalah internet nih. Ini pelayanan juga nih. Ada sekolahan yang insert deh. Oke. Sekolahan itu masalahnya tuh ada yang masalah ini nih, internetnya lah. Ada lagi sekolah-sekolah di segmen market ekonomi menengah ke bawah, Katibran. Itu bukan cuma nggak punya pulsa, kagak punya handphonenya. Oh iya. Atau ada handphonenya satu, tapi dipakai Gojek bapaknya. Iya. Ada juga kadang-kadang satu, tapi anaknya dua atau tiga. Satu anaknya dua. Kadang-kadang bingung Zoom yang satu, Zoom pokoknya itu benar-benar ada kondisi kayak gitu. Kenapa kamu nggak nge-zoom nak? Handphonenya dibawa ayah kemana? Gojek, langsung hilang. Kita bikin marahnya udah iya dah bapak lu Gojek dulu dah. itu kan kayak yang Masya Allah gimana gitu. Apa pertentangan kita dengan SOP-nya? Kamu harus belajar dengan online. Kamu harus punya A, B, C, D. Tapi kita berhadapan dengan anak boro-boro ngomongin kuotanya ada apa kagak. Handphonenya aja mencrok gitu. Kenapa handphone yang ini nggak ada? Kenapa kok nggak ikutan? Handphone dipakai adik ujian, handphone dipakai kakaknya ujian. Waduh itu makanya kita berdoa ya Allah mudah-mudahan sistem ekonomi kita juga segera pulih dan bisa membuat anak-anak kita bisa mendapatkan pelayanan sederhana lah, yang paling bawah basic lah untuk bisa belajar online. Nah ini loh internet. Kuota mahal, terus kadang ada yang udah ada di device tiba-tiba ngedepan laptop tapi nggak belajar, orang tua sering ketipu. Nah, Anda bayangkan kalau seandainya Anda mengajar juga maksimal, bisa nggak anak-anak main game? Nggak bakal bisa. Kenapa nggak bakal bisa? Orang baru meleng dikit udah langsung polling lagi. Oke, Ibu punya pertanyaan. Menurut kamu mana yang paling bisa ditempati oleh manusia? Bumi atau Mars? Silakan yang bilang yang mengatakan menurut kamu Mars itu bisa ditempati oleh manusia atau tidak? Oke, silakan. Yes or no. Udah langsung puyeng lagi. Baru juga pengen meleng, ada lagi quotes, ada lagi polling. Jadi langsung ada namanya di situ. Begitu yang belum submit, Tibran kemana ini belum submit? Ngapain aja Tibran gitu. Karena kalau kita pollingnya pakai quizzes lagi, pakai Kahoot lagi, kita harus keluar dari sistem. Dan itu kelamaan. Iya nggak sih? Gitu. Masalah pulsa terjadi sekolah kami Kak, iya sekolah kita juga sama. Maka saya memfasilitasi rumah saya untuk KBM terbatas. Subhanallah, ya Allah berikan rezeki yang berlimpah untuk Bu Maimunah untuk bisa terus menyediakan orang-orang kayak gini juga banyak rezeki Bran. Nggak apa-apa nggak kaya, tapi manfaat hartanya buat orang-orang kayak begini. Oke. Aduh, saya tuh paling nggak bisa bentroknya sama yang kayak begini-begini. Masalah ekonomi itu saya juga kendalanya device itu karena memang nggak mampu. Karena sedihnya itu banyak orang yang mampu, uang bapaknya ada, handphonenya berlimpah, tapi belajarnya masih nggak bener. Itu kadang-kadang juga paradoks tuh. Rasanya ada yang satu marah, yang satu sedih. Karyo maaf bertanya, gimana kalau pembelajaran online itu masalahnya dari guru, alasannya nggak bisa nge-zoom dan gaptek. Jadi selama ini kalau pembelajaran online diberikan hanya oleh kepala sekolah, pusing Kak. Oke. Bentar, saya pahami dulu pertanyaannya Karyo. Gimana kalau pembelajaran online itu masalah dari guru, alasannya guru nggak bisa nge-zoom dan gaptek. Jadi selama ini kalau pembelajaran online diberikan hanya oleh kepala sekolah. Pusing Kak. Kalau guru hari ini nggak bisa zoom dan gaptek, baiknya sih dipecat saja. Udah langsung begitu saja. Ini soalnya bukan masalah tua muda ini.
Ada guru tua juga banyak Udah nih banyak yang bisa. yang hari ini hadir juga yang senior Jangan salah, di sini aja hadir yang tua-tua banyak ya kan. Tapi bukti bahwa saya orang yang paling kagak demen dah kalau ada orang yang bilang guru-guru tua nggak improve. Woi, kata siapa? Saya bisa kasih tahu namanya langsung, kita telepon orangnya. Oh, banyak guru-guru tua upgrade banyak. Cuman memang kita harus maklumi Kak Ibran, beberapa generasi yang senior itu memang percepatan pemahaman teknologinya agak lebih rendah dibandingkan anak yang lebih muda. Tapi nggak berkembang itu enggak. Tetap bisa berkembang tergantung orangnya. Oke. Jadi misalnya Kak Ibran lahiran tahun 90-an. Ini kayak lu sama gua aja. Iya. Kan kita beda berapa tahun? 2 tahun. Hampir. Sebut gak ya? Beda berapa? Kita beda berapa tahun? Beda 9 tahun. 9 tahun. Wih, beda 9 tahun loh, Bu. Lihat mukanya. Tua dia kan? Kameranya lebih fokus. Tuh Pak Afif, wahai guru berhenti belajar, lebih baik kau berhenti saja mengajar. Bukan kata saya ya, itu diskusi sharing. Sekali lagi saya bacain, wahai guru yang berhenti belajar, berhenti saja mengajar. Oh, saya setuju teh. Saya cuma menyetujui, bukan ngomong. Yang ngomong Pak Afif, marah-marah sama Pak Afif aja. Tapi saya setuju Pak Afif 100%. 100%. Itu dia. Jadi misalnya Kak Ibran beda 9 tahun. Nah, saya bisa belajar upgrade teknologi. Kak Ibran juga bisa belajar, tapi percepatan saya lebih rendah. Nah, ketika saya sadar percepatan saya lebih rendah, waktu untuk upgrade saya harus lebih banyak daripada Kak Ibran. Oh iya. Gitu. Jadi kecepatannya saja yang beda, tapi masih banyak. Siapa bilang banyak juga yang muda belum mau belajar? Benar. Yang tua nggak bisa. Tapi memang banyak yang masih berat untuk penyesuaian. Tapi yang bisa juga banyak. Yang muda juga sama datanya bahwa guru muda pasti improve, tidak. Guru muda yang bodoh banyak. Guru muda yang bodoh juga banyak. Jadi kalau bisa jangan begitu dah. Jangan begitulah. Udah bener kata Pak Afif dah. Jadi mau tua mau muda semuanya upgrade. Ya iyalah pelayanan. Ya kalau bicara masalah tua muda, ya udah. Misalnya tua nih. Wah, saya ngajar biasa-biasa aja lah. Nah, ingat pas gajian, Anda orang tua, gaji dikit aja ya kan. Bagian ngajar ingatnya tua muda. Kalau gaji bagian gajian sama rata. Sama rata. Kata Tuhan, manusia pintar benar. Oke, guru-guru pada ketawa kan, kita jangan-jangan kita ngomong bener nih, jangan-jangan. Jadi nggak bisa ya kayak begitu ya Bu, Pak. Guru-guru tua semangat, guru-guru muda juga semangat. Sama. Selama dia masih sebagai guru, tidak ada privilege. Dia harus memberikan pelayanan kepada murid. Kalau merasa sudah tua, nggak mampu lagi, ya istirahat saja mengurus cucu di rumah. Kenapa? Karena Anda mempertaruhkan nama baik sekolah. Yang terpenting Anda mempertaruhkan nama baik banyak orang di sana. Dan Anda mempertaruhkan generasi di sana. Jadi kalau ada pertanyaan yang bilang bahwa ada guru tapi nggak bisa ngezoom sampai sekarang. Ngezoom apa susahnya sih? Orang kita nggak bikin aplikasinya, udah ada, tinggal klik doang. Kalau nggak bisa pakai virtual background, pakai background aja. Kalau jelek tinggal dicat ulang lagi biar bagus. Apa susahnya sih? Kalau begitu aja masih bilang pusing, udah berobat dulu puyengnya, baru belajar dan ngajar. Ya, kalau apa-apa puyeng, berobat dulu ke dokter biar migrennya beres, baru ngomongin tentang metode. Oke, karena di sini 358 orang di luar jam kantor masih ada. Bagi saya Indonesia tidak boleh di generalisasi bahwa gurunya malas-malas, gurunya nggak berkembang. Masih ada 358 orang yang hari ini daftar pakai nama pribadi dan tetap ikut di kelas malam hari. Tepuk tangan untuk Anda dong. Indonesia diremehin gara-gara 2-3 orang, nggak bisa gitu. Jadi tadi pertanyaannya Bu siapa? Bu Alim, Bu Neneng, pertanyaan Bu Neneng itu jawaban saya bahwa hari ini nggak ada lagi alasan, no excuse untuk mengatakan nggak bisa untuk kompetensi dasar di bidang teknologi. Zoom, Google Classmeet, kemudian PowerPoint, itu adalah kompetensi dasar. Yang kayak begini-begini, yang saya pakai ini bisa dilakukan kalau PowerPoint Anda juga sudah punya sedikit ilmu PowerPoint. Nggak mesti jago. Karena nanti berkaitan. Terus udah ada PowerPoint berkaitan sama Zoom. Gimana caranya Zoom sama PowerPoint disambungin? Nah itu. Jadi jangan sampai blank banget deh. Kalau blank banget pasti Anda
lama-lama Anda akan tersiksa sendiri. Kenapa? Karena Anda tidak berkembang. Kalau saya jadi kepala sekolahnya, saya akan beri peringatan pertama dan belajar. Saya tidak akan berikan kesempatan guru yang nggak bisa Zoom untuk mengajar. Kenapa? Saya mempertaruhkan nama baik saya sebagai kepala sekolah, karena ketika Anda mengajar online, Anda dilihat oleh alam semesta semuanya. Dan recordingnya tersebar di mana-mana. Tiba-tiba ada yang iseng kompetitor sekolah kita ngambil recording pembelajaran, terus dikasih meme. Masih zaman guru ngajar kayak begini. Taunya sekolah dari kita, habis market kita nggak percaya lagi sama kita. Jadi ada mempertaruhkan dalam sebuah layar kehidupan nyata bahwa guru mengajar adalah mempertaruhkan nama baik sekolah dan pimpinan Anda dan juga generasi Indonesia ke depan. Gitu. Katanya kita ngajar rasa Prambos nih, boy. Kayak kita mungkin bikin radio training guru-guru, kayaknya enak juga ya. Iya, tadi juga ada yang itu tuh yang ngasih saran bikin podcast dari Spotify. Saran mah gampang, bikin yang susah. Kita kan dari dulu udah kepikiran. Kak Timur udah kepikiran dari dulu, Bu. Sebenarnya podcast waktunya nggak ada. Sama Kak Rio-nya susah diatur. Jadwal udah siap, Kak? Iya, siap. Berikutnya sayanya kemana tahu. Saya emang susah, bukan ya, podcastnya kita udah, ya Allah Bu, Kak Ilham itu jangankan podcast Bu, bikin apaan juga dia jadi mulu ya. Iya. Dia Kak Ilham penyiar radio juga soalnya. Mantan penyiar radio, suaranya enak, makanya banyak bujangan, suara enak. Sekali telepon Kak Ilham, besoknya dibawain McD sama cewek. Kak Ilham. Iya, bukan masalah mau juga, kita mau, udah banyak banget Bu yang pengen diceritain di podcast kita nanti. Cuman ya itu, training hari ini aja 3 training, saya 2, ketiban 1. Podcast lagi malamnya. Waduh, nanti yang protes istri saya, lu ngurusin keluarga orang, guru-guru di luar, keluarga lu gak diurusin. Itu kata dia Bu. Saya dua kali, hari ini saja 2 kali saya training parenting. Masya Allah, ngurusin keluarga orang, saya Bu 2 kali, 2 sesi. Keluarga sendiri belum tentu dipikirin. Nah itulah, jadi kita menyeimbangkan antara kehidupan kita pribadi dengan kehidupan kita berbagi dengan banyak orang. Jangan sampai berbagi keluar, lemah di dalam. Itu juga salah satu hal yang kami perjuangkan gitu. Oke, doain terus ya, mudah-mudahan bisa manfaat. Oke. Ngomong apa tadi? Itu Bu Neneng tadi. Oke, nah, ada lagi pertanyaan nggak? Ayo, ada lagi pertanyaan. Kalau nggak, diskusi ini kita akan nanya lagi. Oke. Atau yang di sini Kak, kayak misalnya anak main game terus. Nah, itu lu kerja lah, jangan diem-diem aja ketawa-ketawa doang. Ayo. Soalnya nih anak main game terus nih. Ini gimana nih salah satu yang bisa kita lakuin guru-guru. Anak main game terus. Iya, misalnya lagi online nih, online. Karena anak zaman sekarang tuh pinter-pinter Kak. Oke. Ini kelihatannya anak zaman dulu juga. Oh iya. Kebiasaan suka bilang anak zaman sekarang pinter-pinter. Lu pikir zaman dulu bego-bego. Yang ngajar anak sekarang biar pinter itu anak zaman dulu. Oh iya, benar juga. Jadi jangan pikir orang dulu tuh bodoh-bodoh. Iya. Wah, ulang lagi. Termasuk Karyo pinter juga ya. Alhamdulillah. Karena ada lagi guru zaman dulu saya mengajar saya. Itu jadi semuanya continuous improvement. Oke. Nah, anak-anak pinter-pinter. Anak-anak pinter-pinter. Anak pinter-pinter. Anak pinter-pinter. Oke. Sambil belajar, kameranya ngadep ke kita, tapi tangannya fokusnya kemana tuh? Malah dia ngechat. Kadang-kadang yang penting gambarnya ada. Nah itu Kak Ibran, banyak space waktu kosong yang harus saya pikirkan. Kalau offline itu kan orangnya datang kelihatan kan. Jadi saya offline sama Kak Ibran sekarang nih, saya ngelihat nih Kak Ibran gerak ambil handphone, saya lihat. Iya, kalau online kan kontrol itu yang nggak sama gitu kan, begitu kan Bu kan. Nah caranya supaya dia nggak bisa akses ke situ, cari gimana caranya teknologi untuk bikin mereka terus dapat interaksi gitu loh. Makanya kalau saya ngajar online itu selalu ada apalagi makanya strategi online yang harus kita pikirkan di masa kini adalah gimana caranya yang bertahan itu bukan sekedar konten ya, tapi rasa penasarannya. Oh, dibikin semuanya penasaran. Tadi yang mau kencing-kencing tuh ditahan. Iya, kayak aduh nanti dijelasinnya gimana kayak takut kehilangan momen gitu loh. Makanya kan kalau kita pakai rumusnya film itu kan nggak pernah ngasih tahu tujuan film itu sampai dari awal kan. Tujuan film ini pada akhirnya adalah jagoannya mati. Misalnya gitu kan. Itu kan kayak ngeliatnya, iya udah dikasih tahu jagoannya bakal mati, ngapain kita tonton sampai akhir. Nah, masalahnya standar kurikulum kita awal ngajar guru wajib ngasih tahu tujuan pembelajaran. Kan aneh. Gitu loh. Ada standar pembelajaran yang bilang bahwa silakan kasih tahu anak-anak tujuan pembelajaran. Iya, makanya nggak penasaran.
Oh ini Google aja lah, ntar tinggal ngasih tugas gitu. Karena kalaupun saya nggak ikut sampai akhir sama aja gitu. Makanya saya itu sangat banyak merahasiakan tentang apa yang mau dituju akhir, karena belajar itu butuh insight. Jadi insight itu datang terus. Nah di online dibandingkan dengan offline, kalau offline itu insightnya pakai 2-3 insight, kalau di online harus siapkan 8-10 insight. Supaya anak terus penasaran. Iya, itu yang melelahkan di awalnya. Tapi kalau udah ketemu banyak toolsnya, itu cuma capek di awal. Tapi udah ketemu toolsnya, kita sikat semuanya online. Bahkan sekarang saya kalau bisa sih online terus. saya mungkin orang tua juga ada banyak seperti saya. Kalau tadi di parenting banyak yang nanya, Kak, anak saya malah sekarang udah betah online terus. Bener gak? Bener kan? Ada kayak gitu. Bu Evi ngangguk-ngangguk kayaknya iya. Gimana Bu Evi? Sharing dong. Ada nggak anak kayak saya? Oh, ada anak saya sendiri. Anaknya dia, anak ibunya. Anak saya sendiri suka online. Oh gitu. Kenapa kata dia lebih suka online? Dia sih merasa, ya wallahu alam ya, apa yang dia dapatkan di sekolahnya. Dia merasa lebih, ya sekarang tuh lebih banyak mengenal aplikasi dan lebih seru guru mengajarnya. Saya, ya wallahu alam ya, sebelumnya dia didapatkan oleh anak saya gitu. Dia merasa sekarang lebih seru, banyak aplikasi yang udah dia dapatkan dari gurunya gitu kan. Lalu guru, jadi kalau kata anak saya sekarang nggak perlu nyatet karena semua PPT sudah ada di GCR. Oke, kan mantap kan? Oke. Gitu. Iya, itu soal anak. Dan ya mungkin santai juga. Ada sisi kurang baiknya menjadi santai santai. Iya betul. Tapi santai kenapa kurang baik ya santai? Emang kalau ya santai dalam artian Pak. Santai ada baiknya ya. Santai dalam artian misalkan biasanya kan dia sudah mungkin pagi-pagi sudah dengan pakaian ini dia merasa sekarang aku tidak perlu berangkat pagi-pagi dengan bermacet-macet gitu. Benar. Effortless lah gitu ya. Iya. Effortnya nggak tinggi seperti biasanya. Oke, kebayang. Makasih loh Bun, makasih atas sharing keren. Dan dirasakan oleh putra atau putranya Bu Evi itu saya rasakan juga Kak Ibran. Sekarang tuh saya kalau udah diundang training offline tuh kayak yang enakan online padahal gitu. Saya bisa datang dari tempat tidur saya gitu kan. Mandi sebentar, training jam 9, yang undang Balikpapan. Iya enggak? Yang undang Bontang pernah. Trainingnya jam 7, jam 8, persiapan jam 6. Wow, jadi kan kalau ke Bontang mana bisa jam 8 sehari sebelumnya, belum lagi perjalanannya, belum lagi capek pulang baliknya. Sekali kita keluar kota itu kan 1 kali trainingnya, tapi 2 hari perjalanannya. Itu kan juga, kalau training online mah, ngacir terus. Wah, kita paling tetap bisa menyampaikan pesan seperti ini dengan ratusan orang dengan waktu yang sangat singkat. Jadi kadang-kadang mikirnya, enak banget ya online. Nah inilah kekuatannya online. Dan anak-anak sekarang juga ada yang dimensi itu Kak Ibran. Nah tinggal kita udah mulai tahu nih, ternyata ada loh anak yang belajarnya kalau lagi ini nggak ada ke laptop tapi main game. Nah berarti aktivitasnya. Kalau dia nggak ngirimin quotes polling kayak tadi, berarti dia nggak ikut pembelajaran kita anggapnya. Oke, tadi misalnya kan bisa kritik tuh, ada yang lagi nama-namanya tadi ada di Excel tuh. Nama-namanya ada di Excel. Nanti kan kita lihat dari quote 1 sampai 5 dia hadir 3, ya kita anggap hadir bisa lah. Kalau 1 sampai 5 yang nggak hadir 4, ya anggapnya nggak hadir. Ngapain 4 aktivitas dia hilang? Kalau 2 oke lah dia jaringan, pipis, kebelet, apa gimana ya oke lah. Tapi kalau dari 5 kuis dia cuman 1 ikutnya atau nggak ikut sama sekali, nggak bisa. Kalau saya itu juga jadi dasar kita melaporkan ke orang tua. Enaknya adalah semuanya by data kalau online gitu. Nah terus itu masalah juga tuh anak main game. Solusinya kalau kata saya adalah bikin partisi-partisi yang rapat-rapat. Rapat-rapat tuh artinya kan belajar online kan nggak terlalu lama. Tapi kita rapat-rapat kayak konser tuh kayak nggak ada jedanya lama. Gitu rapat-rapat setup belajarnya gitu loh. RPP-nya rapat-rapat. Oke, itu yang pertama. Kuis lagi tiba-tiba nggak kepikiran bakal kuis, kita bikin kuis aja. Kenapa? Karena kita udah ngeliat, kelasnya udah mulai ngambang nih. Kita sikat aja kuis lagi, nggak masalah. Karena kuis di kelas poin itu bisa kita lakukan semau kita. Ngeliat crowd-nya kelas. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ada lagi anak udah mulai pinter-pinter banget tuh. Anak sekarang sama anak dulu ya. Tapi kalau anak sekarang nge-zoom-nya pinter-pinter banget.
Ada yang pakai foto lagi begini aja, kesana kayak fokus. Oh kayak pokoknya ini foto doang ya kan, diajak ngomongnya kagak ngomong. Waduh kata saya. Jadi itu yang akhirnya membuat kita juga harus jangan kalah pinter. Itu pesannya gitu loh. Kalau kita dapat keadaan seperti ini, guru jangan sampai kalah pinter. Ternyata anaknya ikut semua, padahal semuanya screen capture-an doang gitu. Jadi juga hati-hati. Kita nggak mesti menguasai banyak hal, tapi minimal ketika kita tahu referensi banyak hal, kita juga nggak gampang dibohongi oleh murid-murid kita gitu loh. Sekarang kita gampang banget dibohonginnya. Kadang-kadang izin payungku terbang kena hujan. Apa ini? Mungkin lagi di jalan Pak. Kok dia bisa ngechat dulu gitu loh? Kenapa dia bisa? Karena kan dia kejar payung dulu kan. Pak Bu Alif Mariani, izin payung. Maksudnya, anak-anak pernah ada yang begitu ya? Apa Anda ngejar payung sekarang? Tolong konfirmasi. Payungku terbang tadi ke depan rumah, di garasi ke sana. Jadi saya ambil dulu izin keluar dari kelas. Takut. Tadi ada kemungkinan ditanya-tanya tadi ada yang ya. Ini salah satu bentuk di mana murid jadi lebih tanggung jawab dengan adanya warna-warna yang belum terbuka. Oke, langsung kelihatan ya. Sampai mau ngambil payung aja izin dia. Nanti tiba-tiba buka warna hijau, Alif Mariani. Wah, nggak ada, kabur. Teman-temannya bilang, kabur bu, gak usah diabsen bu. Selesai masalahnya. Sampai izin payung. Tapi payungnya udah nggak terbang sekarang, ada udah. Bu Alif, payungnya udah beres. Udah Kak, udah ditangkap. Emang ini ngezoomnya di mana? Di luar, sampai payung bisa terbang begitu? Di rumah. Tapi di halaman. Di ruang tamu kelihatan. Di ruang tamu. Pas di ruang tamu ada kaca gitu, payung terbang. Terus pas ibu ambil ibu ikut terbang nggak? Gitu. Lucu banget. Gendut jadi nggak terbang. Ya udah, yang penting payungnya aman, alhamdulillah. Jadi kita nggak tahu tuh sampai ada orang ngechat izin payungku terbang kena hujan, maksudnya apa? Maksudnya dia pengen tetap dianggap on moment gitu loh. Karena kalau lucu aja udah ikut kelas dari pagi sampai selesai, gara-gara pengen beres, tiba-tiba ngambil payung, dia dipanggil Alif kagak nyaut, tiba-tiba dianggap gak hadir. Ya Allah, nyesek banget sih sumpah. Iya. Ya sip Bu Alif. Jadi lucu sih tadi. Bu Erna bilang apa tuh kalau Bu Erna? Anak-anak lebih suka online karena belajarnya bisa makan, bisa minum, nggak pernah nyatet, ulangan bisa nanya ke ortu. Iya, untuk hal seperti ini memang kita nggak bisa pungkiri ini privilege, betul ya? Privilege yang mereka dapatkan ketika mereka online. Lebih santai tadi kalau istilahnya. Tapi memang tidak selamanya santai itu buruk. Nah, ketika udah tahu masalahnya, makanya kita diskusi masalah nih. Masalahnya anak kalau online itu bisa lebih santai. Yang nggak santai soal-soalnya nanti. Nah itu dia. Itu. Kan ini juga Kak, banyak juga yang bilang kayak tugasnya numpuk. Gitu. Tugasnya numpuk ya. Kalau numpuk, biar nggak numpuk diapain? Disebar. Kan tugas numpuk naruhnya begini naruhnya nih. Nah sampai atas. Biar nggak numpuk. Sebar-sebar, sekamar, jadi tugas semua. Tapi sebar. Tapi tetap tugas. Selesai kagak. Nggak selesai. Tapi benar Kak Ibran, kalau masalah tugas numpuk itu mayoritas anak-anak itu sebenarnya nggak mesti karena salah gurunya. Karena case yang terjadi kebanyakan juga anak-anak yang tugasnya numpuk itu karena soal yang harusnya dikerjain pas belajar, dia pending, bener nggak? Ntar orang tuanya komplain, sekolah gimana sih banyak bertugas, anak lu yang pending tugas. Kadang-kadang kita pengen bilang begitu, kita kagak enak, gak ada datanya. Makanya kalau bisa ke depan itu jangan ngamuk-ngamuk sama orang tua. Kita harus elegan. Oh begitu Bunda, kami lihat datanya dulu, nanti kami kirimkan lewat WhatsApp. Begitu ngelihat semuanya trackingnya ada waktunya. Kuis jam segini dia nggak ikut, kuis jam segini dia kagak ikut, kuis jam segini nggak ikut. Baru deh orang tuanya, oh gitu ya, semuanya by datanya udah jelas. Gitu kita nggak bisa ngomong sama orang tua by perasaan. Jadi kita udah siapin semuanya supaya. Iya. Tapi ribet kalau belum tahu teknologi. Nyiapin itu ngajar satu hari berapa kelas, setiap anak dilihat ini 1, 2, 3. Kalau nggak sistem yang kerja, nambah kerjaan lagi guru-guru. Emang digaji gede. Aduh. Makanya harus kuasain teknologi. Gitu. Disindir. Saking serunya nggak nyadar overtime. Sadar diri kita nih.
Pak siapa itu? Pak siapa tadi? Pak Yoyo. Pak Yoyo bisa aja Pak Yoyo. Bilang aja buruan selesai woi gitu. Doa malam minggu. Oh iya. Saya juga pengen sebentar jadi terus-terusan nih. Perjanjiannya saya 15 menit doang Bu. Pak ya Allah nih bini saya gimana? Emang Karyo tuh kalau udah sharing nih nggak usah berhenti kayaknya Karyo. Soalnya banyak banget yang pengen dikeluarin gitu. Aduh ini saya sampai acak-acakan rambutnya. Nah jadi terakhir saya pengen ngomong gini doang deh Kak Ibran. Jadi masalah-masalah yang kita ketahui sekarang dari orang tua murid yang cerita itu bukan berarti harus kita resistensi, harus kita tentang. Kita terima itu untuk memberikan pelayanan apa yang bisa kita lakukan. Karena dari keluhan mereka lah kita bisa tahu apa tangisan mereka, sekaligus tahu apa kebutuhan mereka. Sehingga ngasih sesuatu yang dengan kebutuhan kan lebih mereka, kayak saya ngasih istri saya kalung pernah ulang tahun 3 juta dia kesel. Ternyata dia nggak ngarepin kalung, dia lebih ngarepin gelang yang harganya lebih murah. Kenapa tuh? Kok bisa? Ya karena saya ngasih dia nggak sesuai dengan kebutuhan dia. Orang pakai jilbab panjang istri saya. Lia pakai jilbab panjang. Iya. Pakai kalung, siapa yang mau lihat kalau keluar? Gak mungkin dia pakai kalungnya di luar jilbab. Makanya dia kesel banget dibeliin kalung, kagak ada yang ngelihat. Katanya. Pakai gelang jadi kelihatan. Oh, ternyata fungsi ya perhiasan buat dilihatin ke orang. Tapi mahalan mana? Kalung apa gelang? Mahalan kalung, Bran. Oh, mahalan kalung. Makanya gua alhamdulillah juga. Alhamdulillah juga. Jadi tuker kalung dapat cashback. Alhamdulillah. Dan istri senang. Istri senang. Dapat dibalik. Suami juga dapat tambahan fee. Tukang emas yang rugi. Kenapa jadi kurang duitnya nih gitu. Nah itu kan kebutuhan yang nggak saya perhatikan gitu loh. Saya ngasih semau saya aja. Padahal istri saya nggak butuh. Ternyata bagi beberapa orang bukan masalah mahalnya, bukan masalah eksklusifnya, tapi sadari bahwa kita adalah pelayan. Makin tahu kebutuhan, makin tahu apa yang bisa kita layani. Ke depan ini baca segala macam kebutuhan. Orang tua ada yang ngeluh, saya capek dong harus mendampingi. Jangan dijawab, emang tugas lo orang tua mendampingi. Tugas kita apa ya cara berikutnya untuk bantu dikit-dikit. Kayak dulu ada sekolah yang bagus, gara-gara dia tahu kalau anaknya ke sekolah, orang tua kebantu nih. Terus tapi belum boleh peraturan anak-anak ke sekolah untuk belajar. Dia bikin acara bermain. Jadi ke sekolah anak-anaknya setengah-setengah, bukan untuk belajar, main-main aja. Tapi minimal dia bisa ngasih waktu ke orang tua. Ngasih waktu untuk apa? Jadi mereka narasinya, jadi saat ada anak sekolah silakan pakai untuk istirahat 1 hari ini, biar kami yang mendampingi anak-anak di sekolah. Bukan untuk belajar ya, tapi untuk bermain. Ada sidak satgas, kenapa ada pembelajaran? Nggak ada, mereka cuma main-main. Itu menarik sekali, karena akhirnya pengen lift takut dipanggil Karyo. Pantesan 354, 355, 354. Oh, pada takut dipanggil. Bisa ya mamusin. Ya Allah, jadi itu kenapa ayo kita layanin yuk yang terbaik, karena ke depan nanti saat transisi terus terjadi, di sana akan banyak jeritan, akan banyak tangisan. Jadi guru yang lapang hati, jadi guru yang mindsetnya sangat growing up, berkembang terus, tidak alergi sama kritikan, tidak alergi sama feedback orang tua, tapi malah bisa menangkap esensi yang diharapkan oleh orang tua. Nanti Anda menjadi guru yang kelihatan permata di antara banyak guru yang lain. Kenapa? Di saat orang lain mengeluhkan kritikan, kita malah orang yang berkembang dengan semua masukan. Jadi itu kenapa sharing hari ini, ke depan situasinya makin gak pasti, tapi yang paling pasti adalah kita yang terus mendengarkan, pasang kuping baik-baik, apa kebutuhan customer kita, apa kebutuhan anak-anak yang kita sayang, apa kebutuhan orang tua yang menjadi mitra kita. Nanti kita terus belajar lagi, ini komunitas, ini kebersamaan, telepon saya kapan saja, jangan kapan saja, pas waktunya, tidak di waktu istirahat, maksud saya, boleh sharing sama Kak Ibran, bisa kapanpun lewat Instagram, lewat sosmed, lewat apapun, kita bisa sharing terus untuk mencari terus untuk bisa up to date tentang referensi-referensi terbaru. Jadi selamat untuk berjuang guru-guruku sayang. Mudah-mudahan sharing-sharing session hari ini yang kayak gini bisa mengoptimalkan lagi rasa bahagia Anda, dan Anda menyadari bahwa Anda membantu dan bermanfaat buat banyak orang, bukan hanya sekedar biasa untuk mengajar anak, tapi efek Anda sampai ke orang tua. Maka guru-guru yang hadir hari ini mudah-mudahan paham bahwa excellent itu membahagiakan dan membuka rezeki yang begitu lapang. Gitu, alhamdulillah. Super katanya. Oke, gitu.
Gitu Kak Tibran. Nah terakhir kan tadi catatannya, nah ini saya udah ada data-datanya sekaligus catatan saya tadi nih yang kayak begini, kayak begini. Ini kalau ikut dari awal nggak bingung meskipun udah tahu coretannya. Ini pas Karyo ngomong tukang jahit nih, ngomongin baju nih, ini excellent nih, kayak gitu kan. Nah ini silahkan Anda langsung ambil saja ini, saya akan langsung share PDF, langsung lihat handphonenya sekarang di Kelas Poin. Nah di sana ada tinggal langsung download, dapat PDF-nya. Kalau yang nggak ikut Kelas Poin gimana Kak? Ya nasib. Enggak, kita kasih di grup nanti ya, kita kasih di grup ya. Nanti kita copy-in. Kita kasih di grup ya, macam catatan saya setelah lama ngajar. Nah ya. Berarti yang nggak ikut tuh bingung nih apaan nih ngirim di kalau ini. Yang nggak ikut kemana nih? Yang nggak ikut hari ini. Ya nggak bingung lah kalau nanya mah. Jangan terlalu lebay gitu lah, dramatis banget. Yang nggak ikut bakal bingung, nggak juga biasa aja. Oke. Karyo bocor, iya kurang aku approve. Oke. Yang pengen PDF boleh hubungi saya tapi goceng ya. Nah, ini baru mental wira swasta nih. Oke, kita tidak akan masukkan di grup. Oke. Biarkan jadi usahanya Pak Musin. Iya. Oke. Lumayan goceng kali yang kagak ikut berapa tuh? Wes, Pak Musin memang. Grup ada hampir 500 orang. Oke. Pak Musin nanti yang update di grup ya. Saya dapat ACC dari Karyo di grup MC Kuadrat. Yang mau datanya silakan bayar ke saya goceng. ACC deal, bener udah. Ya udah kagak datang ya kan. Pak Musin mah effortnya tadi mau keluar dia takut ya kan. Lumayan dapat goceng ya enggak. Itu satu orang kalau 100 500.000. 500.000 lumayan. Bagi dua setengah MC Kuadrat. Iya. Oke kalau gitu Kak Tibran kita pamit kali ya. Iya kita pamit Karyo. Besok kita ketemu lagi sama Kak Tibran siang-siang. Siang. Sama Karyo nanti lihat waktunya. Oke pokoknya saya tetap akan berusaha untuk datang yang terbaik bersama ayah bunda semuanya. Bapak Ibu guru semuanya. Oke Bapak Ibu guru semuanya. Malam hari ini ngobrol. Ada 4.500. Inilah gaya bisnis orang Indonesia ini. Ada yang 5.000 kasih 4,5. Akhirnya mati semua pasarnya. Ini terakhir sama saya gratis ambil. Ya udah, yang ngambil MC Kuadrat gratis ya. Ayo kita bunuh aja semua pasarnya sekalian. Pasar gelap itu. Oke. Kalau gitu Ibu, terima kasih hari ini kita pamit. Sekali lagi tepuk tangan buat kita semuanya. Absennya belum ya excellent Kak. service, teachers. Great teacher, I love you. Oke, makasih banyak hari ini. Presensi ada di Absennya belum ya Karyo. Telah menemani malam minggu aku. Terima kasih. Langsung masuk ke data kita. Sekali lagi terima kasih. Dan satu lagi, jangan ribut masalah absen, ribet banget di grup. Absen saya. Udah nggak dapat sertifikat, yang penting dilihat Allah, tenang aja. Saya puyeng banget, sampai keluar dari grup. Saya nggak ikut malam-malam pada keluar, absensinya mana ya? Repot banget masalah absensi dah, kayak murid beneran. Udah tenang aja mau sertifikat gampang tinggal di print gitu doang. Ya yang penting tahu ilmunya, dapat sertifikat gak tahu ilmunya buat apaan. Oke, jangan ribet masalah sertifikat ya. Yang penting Allah catat sebagai keberkahan. Oke, sip. Ya udah kalau gitu Bapak Ibu supaya nggak ribut di grup langsung aja. Supaya langsung ke data. Apa namanya kalau mau yang lanjut aktivitas isi absen boleh juga. Kami pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Besok hari Minggu siang kita ketemu lagi di HGN Training Spesial HGN Hari Guru Nasional. Terima kasih banyak. Bila itu daya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih Karyo, Kak Tibran, terima kasih. Kak Tibran terima kasih juga lah, kasihan. Saya nemenin hari ini spesial Karyo. Terima kasih. Selamat bermalam minggu Bapak Ibu. Yang udah ikut acara ini nggak dapat PDF-nya nanti bisa minta langsung ke tim MC Kuadrat ya. Jadi minta PDF-nya dong. Ntar yang nggak ikut juga apaan lagi nih PDF nih. Ntar kelihatan dari statement chatnya yang nggak ikut. Banyak banget yang datanya nggak ikut. Tapi pada minta sertifikat banyak banget, buat apaan tahu sih orang sertifikat banyak-banyak apa? Padahal kita bisa bikin sertifikat sebanyak-banyaknya ya kalau mau ya. Salam dari Tegal, Karyo. Wih, uang Tegal, Karo Nyong. Waduh. Nyong Terima kasih Karyo kata. Brebes. Mertua saya Brebes. Makasih Karyo. Sama-sama. Terima kasih Karyo Kak Tibran. Assalamualaikum. I love you all. Terima kasih Karyo. Terima kasih Karyo. Terima kasih Karyo. Sama-sama. Ya. Selamat malam minggu.
Terima kasih. Salam dari SD Islamic Tangerang. Bareng anak, bareng suami, bareng istri di rumah. Ada yang udah punya istri, iya. Yang udah punya istri. Hari gini nggak punya istri, nggak punya suami. Berjuang biar dapat jodoh. Oke. Kak Ilham? Kak Ilham masih available. Kak Ilham, tipikal orang enak curhat tapi gantung. Oke. Yang single bisa Kak Ilham nih. Biasa curhat Kak Ilham. Kak Ilham curhat goceng. Orang PDF goceng ini curhat goceng. Presensinya gitu ya, tapi saya hafal nih kayaknya nih orang-orang yang ikut mah hafal saya. Makasih Bu Toyibah, Bu Herlina Simbolon, makasih. Dan kita udah bisa ngasih buku berapa? 400 buku ya? 450 buku. Nanti kita akan kabarkan di Instagram kami sekolah-sekolah mana saja. Kita prioritas ke bagian timur, insya Allah. Kirim sih, cuma udah iya, masih diproses untuk apa namanya biar ongkos kirimnya ya. Nanti dikirim-kirim aja, ini apaan gitu. Iya, dan itu bisa terjadi karena kita bisa menyelenggarakan training ini juga, alhamdulillah. Bukan duit Anda buat bayar training. Duit Anda buat bayar training saya pakai untuk buat beli buku, itu disebar bukunya. Jadi jangan pikir Anda sedekah. Saya tidak hidup dari sedekah ya, oke. Dan saya tidak mau hidup dari sedekah. Tugas kita menghidupkan sedekah, bukan hidup dari sedekah, itu beda, oke. Beda. Materi lagi. Jangan. Lu materi mulu, lu pikir gak capek ngomong ngoceh mulu dari pagi sampai siang. Ini gara-gara apa Doer? Berkah itu. Berkah. BMC Kuadrat, izin live ya. Iya Bu, terima kasih. Happy Saturday night semuanya. Ya, makasih Bu sayang. Ada yang minta diganti lagu ini tadi? Lagu apa sih? Oh, yang ini biar bisa nostalgia. Terus kita bilang kan yang sekarang. Ganti dah, suruh ganti Skip nurut aja kita mah. Yaudah. Kita akan close di waktu 1 menit ke depan ya. Siap. Satu lagu. 1 menit, udah 1 menit aja. Satu lagu. Siap, Karyo. Demen banget. Kayaknya lagi mau lanjut ngobrol ini. Kasih Karyo, kasih Bran semuanya. Kasih Karyo. Selalu. Sama-sama Bapak Ibu, makasih banyak. Wih. Makasih Karyo, Katibran. Wih, Pak Helmi. Penuh amat layarnya. Kasih Karyo. Kasih Karyo. Kameranya kecil apa PC yang gede. Baru tahu ya, Pak. Makasih banyak. Salam buat teman-teman di Alfalah ya. Siap. Salam. Ada Pak Ikhwan juga di sana. Nanti saya belum ada jadwal lagi, ntar kapan-kapan direncanain lagi dah. Iya Karyo, kemarin saya nggak kebagian. Siap Karyo. Siap. Oke. Tempe nggak kebagian Karyo. Karyo, salam dari Pak Pras. Ya, siap. Siapin aja sono tempat spesial. Yo, siap. Kalau kalian datang siapin tempat khusus. Nggak usah karpet pada. Karpet foto dulu jadi. Pak Iwan tahu dah. Oke, siap. Yang undang saya kalau pengen murah, sediakan satu tempat khusus buat saya. Tidak terlalu luas, tidak terlalu mahal, terbuka. Yang penting terbuka, bisa jongkok. Udah itu aja. Kamar mandi dong. Kamar mandi udah juga sih. Iya. Tapi nggak terbuka kamar mandi kan. Oh ya, kamar mandi nggak terbuka Pak Yoyo. Ya di SMP aja ntar. Pada keluar kenapa sih? Kok pada betah banget sih? Ya Allah, kita kan nungguin mau keluar dulu. Oh iya. Pamit ya. Oke, Karyo. Kasihkan jangan datang ya. Bye. Terima kasih ya Karyo. Sami-sami. Salam dari Bogor. Sami-sami Bu Erna. Salam hormat selalu untuk teman-teman di Bogor. Sama-sama. Oke. Kasih Karyo ya. Salam dari Pak Iwan, siap. Oke, kita langsung pamit aja juga dah. Iya. Oke. Kalau begitu link Zoom-nya akan ditutup 1 menit lagi deh. Ngaco lah. Kita tapi keluar dulu. Tiga hitungan. 1, 2, 3. Oke.